Chapter 561. Ketika panah roh api meledak, itu mengirim gelombang kejut besar ke segala arah. Tombak merah panjang melambat sesaat, tapi setelah benar-benar menghancurkan panah, terus menuju Bai Xiaon. Dalam sekejap mata, itu menabraknya, menyebabkan ledakan yang mengguncang seluruh kubur. Dindingnya retak, lantainya hancur, dan bentuk batu golem setinggi 30 meter milik Bai Xiaon runtuh, memperlihatkan bentuk aslinya. Dia memegang wajan penyu di depannya, batuk darah saat dia terlempar ke belakang dengan kejam. Meskipun ia belum mati, organ dalamnya telah hancur, dan tulangnya hancur. Kulit dan otot tercabik-cabik, dan ia ditinggalkan melayang di ambang kematian. Bai Xiaon tertawa kecil, matanya berkedip karena putus asa. Dia sangat sadar bahwa tanpa kura-kura, dia akan terbunuh beberapa saat yang lalu. Bagaimanapun, ia menghadapi dewa. Kehangatan restoratif dari pil Vestige Godly terakhir yang telah dia tempatkan ke dalam mulutnya sebelumnya sudah memudar. Dia hanya punya satu pil lagi di tas pegangannya, yang dia hasilkan sekarang dan dimasukkan ke dalam mulutnya. Pada saat ini, dia kehabisan trik. Jika dia terluka lagi, tidak akan ada pemulihan. Dan karena dia menghadapi serangan berulang kali di tangan Nyonya Merah Debu, itu berarti dia sekarang tidak memiliki peluang untuk selamat. Dia telah menggunakan hampir semua trik yang bisa dia pikirkan sejauh ini, dan semuanya lemah pada saat digunakan melawan kekuatan dewa. Dan jelas, Nyonya Merah Debu ini sangat bersikeras melihat dia mati. Entah itu jiwa dewa itu sendiri, pengetahuan yang ia miliki tentang bagaimana menggunakan jiwa-jiwa seperti itu, atau hanya kebencian umum Wildlands terhadapnya, ia memiliki lebih dari cukup alasan untuk menginginkannya dibunuh. Kekuatan teleportasi masih menumpuk di kuburan, tapi dari apa yang bisa dikatakan Bai Xiaon, jika pertempuran berlanjut seperti yang terjadi sejauh ini, dia tidak akan bertahan sampai selesai. Aku tidak percaya dia tidak mati, pikir Nyonya Merah Debu. Dia benar-benar mulai menjadi gila karena bagaimana pertarungan ini berlangsung. Dia adalah dewa, dan meskipun ada beberapa faktor yang meringankan untuk menjelaskan mengapa dia tidak bisa membunuh seseorang di lingkaran besar panggung Goldcore, jika berita menyebar bahwa dia telah berdiri untuknya berulang kali, itu akan membuatnya berubah. Menjadi bahan tertawaan. Fakta bahwa wajan yang telah ditariknya mampu menghalangi tombak merahnya menyebabkan mata Nyonya Merah Debu berkilau. Namun, dia tidak ragu untuk sekali lagi maju di Bai Xiaon. Basis budidayanya melonjak saat dia memanggil seorang idola Dharma untuk berada di belakangnya. Itu adalah kepala besar yang memiliki fitur Nyonya Merah Debu. Para dewa jauh lebih kuat daripada orang-orang di bawah mereka, bahkan tanpa berhala Dharma. Untuk memanggil seorang idola Dharma akan menarik secara signifikan pada basis budidaya dewa, dan biasanya hanya digunakan ketika melawan dewa lain. Namun di sini, Nyonya Merah Debu sangat ingin membunuh Bai Xiaon sehingga dia tidak ragu untuk menggunakan metode itu. Ketika Bai Xiaon melihat idola Dharma, matanya berubah bahkan lebih merah daripada sebelumnya, dan dia tersenyum-senyum gila. Kurasa tidak ada pilihan lagi sekarang. Hanya ada satu hal yang tersisa untuk dilakukan untuk mengulur waktu. Satu kesempatan untuk bertahan sampai teleportasi dimulai dan aku dapat melarikan diri dari jebakan maut ini. Ini akan memaksa aku menyusuri jalan satu arah yang aku tidak akan pernah bisa kembali darinya. Tetapi aku harus melindungi kehidupan kecil aku yang malang. Waktunya habis-habisan. Kegilaan di mata Bai Xiaon tumbuh ketika gagasan itu berputar di benaknya. Pada saat ini, dia benar-benar tidak memiliki opsi lain yang tersedia. Saat Nyonya Merah Debu menutup dengan pembunuhan di matanya, Bai Xiaon berteriak dan menampar tasnya memegang, menghasilkan gelang giok biru dan putih. Segera, roh dewa di dalam gelang itu mulai bersinar dengan cahaya yang gemilang. Hampir segera setelah gelang itu muncul di tempat terbuka, Nyonya Merah Debu tampaknya menyadari apa yang sedang dipikirkannya, dan meraung, "Beraninya kamu, Bai Xiaon." Pada saat yang sama, dia menambah kecepatan, meraih ke belakang dengan tangan kanannya untuk memberikan serangan telapak tangan yang sengit. Gerakan sederhana itu menyebabkan semua energi di seluruh makam melonjak ke telapak tangannya, yang kemudian akan dia gunakan untuk menghancurkan Bai Xiaon. Di belakangnya, mata idola Dharma menatap tajam, dan mulai berlari ke arahnya. "Kamu memaksaku untuk melakukan ini, Harlot Red Dust," dia berteriak dengan marah. Bahkan saat dia mendekat, dia tanpa ragu menghancurkan gelang giok. Saat jiwa dewa melayang keluar, ekspresi keputusasaan bisa dilihat di mata Bai Xiaon saat tangannya terlintas dalam gerakan mantra dua tangan. Deva Soul Merger. Seketika, jiwa dewa melesat ke arahnya, menyatu ke dadanya. Namun,
Saat itulah telapak tangan Nyonya Merah Debu tiba, meruntuhkan udara di sekitarnya, menghancurkan segalanya, dan mendorongnya ke belakang. Darah menyembur dari mulutnya, rambut beterbangan di sekitar dengan liar. Dadanya mengalah, langsung mengungkapkan daging dan darah di bawah kulitnya yang terkelupas. Pada saat yang sama, fluktuasi mengejutkan mulai menyebar dari dalam Bai Xiaon, dan kemudian gambar ganda dirinya muncul, yang keluar di depannya. Itu tampak persis seperti dia, seolah-olah Bai Xiaon kedua tiba-tiba muncul. Deva Soul Clone. Nyonya Redus berseru, niat membunuh di matanya semakin kuat. Yang paling pasti adalah klon jiwa dewa dari Bai Xiaon, dengan basis kultivasi lengkap yang hampir persis sama dengan Bai Xiaon. Tindakan pertamanya adalah untuk melindungi dirinya sendiri yang sebenarnya dan melarikan diri dari Nyonya Merah Debu. Klon itu juga berdarah dan terluka, tetapi dia menggertakkan giginya dan melepaskan semua kecepatan yang bisa dia kumpulkan. Pada saat yang sama, diri sejati Bai Xiaon tidak ragu sama sekali tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Itu adalah saat krisis yang mematikan, dan kemarahan Nyonya Merah Debu menyala, dan karena itu, dia sekali lagi menampar tasnya. Berbuat curang. Baiklah, jika aku akan menyerap jiwa dewa, apa perbedaan antara 1 dan 2? Baiklah, debu merah, kamu mendorong Lord Bai, jadi dia akan mendorongmu kembali. Sampai mati. Sambil menggertakkan giginya, dia menghasilkan jiwa dewa yang diberikan Duling Fei dan membantingnya ke dadanya, menggunakan metode yang ditentukan untuk langsung menyerapnya. Kamu. Mustahil. Mata Nyonya Merah Debu lebar dan pikirannya terguncang. Dia hampir tidak bisa percaya apa yang terjadi. Bai Xiaon sebenarnya memiliki jiwa dewa tambahan. Sialan, geramnya, kegilaannya tumbuh. Dia baru saja melepaskan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan diri dan tiruan sejati Bai Xiaon. Namun, saat itulah gambar ganda muncul dan keluar. Tepat ketika diri sejati dan klon air berada di ambang tercabik-cabik, api kekuatan hidup mereka berkedip-kedip di ambang pemberantasan, klon kedua muncul. Ini adalah klon api Bai Xiaon. Klon api berdiri tepat di depan klon air, meraung ketika ia memanfaatkan kekuatan penuh dari basis budidaya dan kecakapan pertempuran untuk melawan balik Nyonya Merah Debu. Hanya sesaat kemudian, darah menyembur keluar dari mulut klon api, dan dia berdarah dan babak belur. Bahkan tulang-tulangnya terlihat, banyak dari mereka hancur. Namun, waktu yang dia beli memastikan bahwa diri sejati Bai Xiaon masih hidup. Jadi bagaimana jika kamu memiliki 2 klon? Kamu masih mati. Nyonya Merah Debu merasa cukup terhina. Pertempuran sejauh ini merupakan pukulan berat baginya, dan dia bahkan menyesali bagaimana dia telah bertindak sejauh ini. Jika dia tahu sebelumnya bahwa Bai Xiaon memiliki 2 jiwa dewa, dia hanya akan membiarkan poros cahaya melukainya sebagai imbalan atas kemampuan untuk menghancurkannya dengan kekuatan penuh. Apa yang membuatnya lebih terperangah dari apapun, adalah apa yang terjadi selanjutnya. Bahkan ketika kedua klon melawannya dengan seluruh kekuatan mereka, diri sejati Bai Xiaon menarik keluar jiwa dewa lain, yang ini dalam bentuk kacang kenari hijau, yang ia hancurkan ke dadanya. Segera setelah dia bergabung dengan roh dewa, klon ketiga keluar. Itu tak lain adalah klon kayu. 3 klon berdiri dengan diri sejati Bai Xiaon untuk mempertahankan diri dari Nyonya Merah Debu, melolong dan melawan dengan perlawanan keras. Nyonya Red Dust adalah dirinya sendiri di ambang kehancuran mental pada pandangan absurd di depannya. Baginya, Bai Xiaon seperti orang aneh. Bahkan dalam mimpinya pun dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa orang seperti dia akan memiliki begitu banyak jiwa dewa. Mustahil. Kakak kamu memiliki berapa banyak jiwa dewa? Hati Nyonya Merah Debu sedang kesakitan fisik, dan penyesalan yang dirasakan saat ini telah mencapai tingkat terdalam dalam dirinya. Chapter 562. Aku tidak peduli berapa banyak jiwa dewa yang kamu miliki, jepekik Nyonya Merah Debu. Aku tidak peduli jika kamu memiliki basis kultivasi Heaven Dao Nash Chen Soul. Hari ini adalah hari di mana kamu akan mati. Wajah Nyonya Merah Debu terdistorsi dengan kegilaan yang sedemikian rupa sehingga bahkan auranya terpengaruh secara negatif. Saat dia berteriak, idolanya Dharma tumbuh lebih besar, berubah menjadi matahari yang mulai bergemuruh menuju Bai Xiaon. Diri sejati Bai Xiaon bergabung dengan 3 klon untuk melawan serangan telapak tangan tingkat Deva yang disampaikan oleh Nyonya Merah Debu. Bahkan dengan 1 klon yang lebih sedikit, mereka semua akan terbunuh dalam jiwa dan raga. Meskipun kematian tampaknya masih tak terhindarkan, setidaknya mereka mampu menunda hasil yang suram itu sedikit lebih lama dari sebelumnya. Untungnya, pada saat itulah,
Ketika kuburan runtuh menjadi tidak ada di sekitar mereka, pembentukan mantra teleportasi sepenuhnya dan sepenuhnya diaktifkan di dalam kuburan. Cahaya teleportasi mulai muncul di sekitar semua orang yang hadir. Apakah mereka berada di terowongan, daerah di sekitar persidangan dengan api, atau di dalam kubur itu sendiri? Siapapun dan semua orang yang masih hidup sedang dibungkus dalam kekuatan teleportasi. Kembali kerana uji coba dengan api, upaya gabungan Chen Hetian dan semua orang yang hadir telah menghasilkan mereka mampu menembus penghalang di sekitar kekosongan tempat mereka berada. Namun, yang mengejutkan mereka, satu-satunya hal yang mereka temukan di luar penghalang itu batal. Namun, keputusasaan tidak tertata, karena cahaya teleportasi mulai menumpuk di sekitar mereka, yang mengarah ke desahan lega di pihak semua yang hadir. Kita akhirnya bisa keluar dari sini. Ya, tapi mempertimbangkan seberapa besar formasi Mantera itu, siapa yang tahu di mana kita akan berakhir setelah itu? Apa yang kamu takutkan? Kita semua adalah anggota orang suci. Kita akan baik-baik saja selama kita berakhir di suatu tempat di Wildlands. Hehe, bagaimana kamu tahu kami tidak akan dipindahkan ke tanah Heavenspan? Pembicaraan seperti itu muncul di mana-mana di dalam labirin. Semua orang merasa jauh lebih santai sekarang setelah teleportasi dimulai. Tentu saja, cahaya teleportasi juga ada di sekitar Bai Xiaon dan Nyonya Merah Debu, menyebabkan ekspresi Bai Xiaon menjadi cerah, tetapi mata Nyonya Merah Debu berkobar dengan amarah. Jika Bai Xiaon pergi sekarang, sebelum dia menggunakan semua kekuatan yang dimilikinya, itu akan menjadi penghinaan terbesar dalam hidupnya. Itu sendiri menyebabkan amarahnya membakar lebih panas dari sebelumnya. Kamu tidak kemana-mana, Bai Xiaon, dia berteriak. Kemudian idola dharmanya mulai menambah kecepatan, menyebabkan suara gemuruh bergema saat mendekati Bai Xiaon, mengancam akan mengubah dia dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi tidak lebih dari abu. Saat cahaya teleportasi muncul, Bai Xiaon berasumsi bahwa dia bertahan cukup lama, dan akhirnya memiliki harapan untuk selamat. Tetapi ketika dia melihat idola Dharma melaju ke arahnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa harapannya seperti lilin yang berkelap-kelip ditiup angin, dengan angin yang sedang dihancurkan. Bagaimana mungkin aku bisa mati di tempat ini? Matanya begitu merah sehingga mereka murni merah tua, dan itu termasuk 3 klonnya di samping dirinya yang sebenarnya. Diri sejati Bai Xiaon melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung, mengabaikan semua masalah keselamatan yang berkaitan dengan basis kultivasi atau kekuatan spiritualnya. Seolah momen ini, tidak ada yang penting. Jika dia tidak melewati saat ini, dia akan mati selamanya. Living Mountain Incantation. Teriak dirinya yang sebenarnya. Meskipun terluka parah, suara gemuruh mengelilinginya saat ia berubah menjadi raksasa setinggi 30 meter. Pada saat yang sama, 3 klonnya menggemakan kata-katanya. Living Mountain Incantation. Living Mountain Incantation. Living Mountain Incantation. Ketiga klon berubah menjadi batu golem setinggi 30 meter. Kemudian, bahkan ketika keempat golem batu bersiap untuk bertahan melawan serangan yang datang, klon-klon itu bergabung dengan suara mereka dengan diri sejatinya untuk berteriak, Water Swamp Kingdom. 4 golem batu melakukan gerakan mantera dan kemudian mendorong tangan mereka ke bawah ke lantai makam, menyebabkan seluruh area berubah menjadi rawa berair. Faktanya, perbatasan Swamp tampaknya melewati tepi makam dan keluar ke kekosongan di luar, seolah-olah ini bukan kerajaan Water Swamp tunggal, melainkan 4. Saat keempat Water Swamp Kingdom berkembang dan kemudian bergabung satu sama lain, mereka menjadi rawa berair yang 4 kali lebih besar dari aslinya. Itu perbedaan yang sangat besar. Hampir segera, raungan keluar dari kerajaan Water Swamp, seolah-olah dari zaman kuno. Suara itu sendiri menyebabkan wajah Nyonya Merah Debu jatuh, dan sangat keras sehingga mencapai lokasi di luar persidangan dengan api, dan labirin secara keseluruhan. Ayo maju, roh esensi kehidupanku. Bai Xiaon berteriak, melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa gila. Suaranya agak serak, dan dia secara fisik gemetar. Basis kultivasinya dan kekuatan hidupnya dikeringkan dengan gila-gilaan, dan itu sama dengan 3 klon. Namun saat itulah sesuatu keluar dari rawa berair yang tidak terlihat seperti duri dari sebelumnya. 5 gunung bengkok dapat dilihat, namun, pemeriksaan lebih dekat akan mengungkapkan bahwa mereka bukan gunung. Itu adalah tangan cakar dari beberapa binatang besar, dengan cakar sehitam malam. Ketika 5 cakar terentang,
adalah mungkin untuk melihat lebih jauh ke rawa berair, ke apa yang tampak seperti rambut hitam legam seperti hutan, di bawahnya ada kulit hijau. Namun, karena ukuran tangan cakar yang luar biasa, bahkan kerajaan Waterswamp yang 4 kali lipat ukuran normalnya masih belum cukup besar untuk bisa dilewati. Hanya cakar yang bisa muncul ke tempat terbuka, di mana mereka menembak ke arah telapak tangan dan idola Dharma. Jika ada orang yang mampu menggambarkan adegan ini, itu akan benar-benar mengejutkan untuk dilihat. Ketika 5 cakar menyentuh berhala Dharma dan telapak tangan, itu adalah telapak tangan yang mulai bergetar pertama, dan kemudian hancur berkeping-keping. Adapun idola Dharma seperti matahari, itu meledak dengan cahaya radiasi dan gelombang kejut yang kuat yang berdesir ke segala arah. Apapun yang tersisa dari makam itu hancur menjadi puing-puing dan mengirim berputar ke dalam kehampaan hitam pekat di luar. Bahkan, itu memungkinkan untuk melihat Chen Hetian dan yang lainnya di kejauhan, yang telah lama memperhatikan apa yang terjadi, dan menatap dengan sangat terkejut. Gelombang kejut mengirim Bai Xiaon tersandung ke belakang, bentuk golem batunya runtuh untuk mengungkapkan bentuk aslinya. Darah menyembur keluar dari mulutnya ketika 3 klonnya menjadi motif cahaya putih yang berputar kembali ke dirinya yang sebenarnya. Bai Xiaon bisa mengatakan bahwa semua klon terluka parah. Setengah dari tubuh tiruan airnya telah dihancurkan, dada klon apinya benar-benar ambruk, dan yang terburuk adalah klon kayunya, yang hanya tinggal setengah kepala. Meskipun dirinya yang sebenarnya tetap benar-benar utuh, dia juga terluka parah. Sebagian besar tulangnya dihancurkan, dan sebagian besar daging dan darahnya dihancurkan. Bahkan tengkoraknya retak dan hampir hancur. Untungnya, dia telah menggunakan Living Mountain Incantationnya tepat sebelum memanggil kerajaan Waterswamp, kalau tidak dia akan terbunuh, dan tidak hanya terluka. Dia dan semua klonnya akan menjadi tidak lebih dari debu. Bai Xiaon bahkan tidak punya energi untuk tersenyum pahit. Visinya memudar, dan dia tidak bisa bergerak. Dia juga bisa merasakan nyala api kekuatan hidupnya tertatih-tatih di ambang dipadamkan. Jika dia punya banyak waktu untuk beristirahat, kekuatan tubuh kedagingannya akan memastikan bahwa dia bisa pulih. Tetapi pada saat ini, dia telah menggunakan setiap trik dalam bukunya, dan tidak ada yang tersisa. Di kejauhan, Chen Hetian dan yang lainnya memandang dengan rahang menganga. Zhao Tianjiao dan Chen Yueshan benar-benar terbungkus dalam kecemasan mereka, dan murid-murid Chen Hetian adalah titik-titik kecil. Adapun Yao Yixing, dia terlihat sangat bersemangat. Keberhasilanmu sudah dekat, Bai Xiaon. Yao Yixing belum melihat klon Bai Xiaon, juga tidak ada orang lain. Tidak ada yang benar-benar dapat melihat dengan jelas semua yang baru saja terjadi. Pada saat itulah suara gemuruh yang luar biasa memenuhi seluruh area. Cahaya teleportasi menjadi sangat menyilaukan, dan bahkan sebelum Yao Yixing dapat tertawa terbahak-bahak, ia mulai memudar. Begitu juga semua orang. Bai Xiaon akhirnya benar-benar dicengkeram oleh kekuatan teleportasi, dan mulai menghilang. Bai Xiaon. Nyonya Redus menjerit, rambutnya mencambuk saat dia melangkah maju. Chapter 563. Biasanya, Nyonya Merah Debu itu cantik, dengan tubuh montok, kulit paling indah, dan mata memikat. Tapi sekarang, dia basah kuyup, gemetar, dan terluka parah. Selain itu, dia sangat marah. Tidak pernah sebelumnya dia bisa membayangkan bahwa Bai Xiaon akan menjadi sangat sulit untuk dibunuh. Dia ditutupi dengan bekas merah, hasil dari mencoba bertarung di tengah berurusan dengan kutukan. Untuk wanita cantik seperti dia, hal seperti itu adalah harga yang harus dibayar. Meskipun dia yakin bisa menghilangkan efek kutukan pada akhirnya, rasa sakit dan mati rasa yang dirasakan karena kutukan itu sekarang membuatnya marah dengan amarah. Bai Xiaon. Teriaknya, kebenciannya untuk berakar di sumsum tulangnya. Sampai saat ini, dia tidak bisa hidup di bawah langit yang sama dengannya. Tidak masalah bahwa mereka masih dikelilingi oleh cahaya teleportasi yang mempesona, fakta bahwa dia belum mati namun menyebabkan matanya bersinar dengan kegilaan saat dia mengambil langkah maju ke arahnya. Dia harus membunuhnya sebelum dia berteleportasi. Dia tidak pernah bisa tenang dengannya hidup-hidup. Sebelumnya, dia tidak menyukai dia karena pil konvergensi jiwa dan tungku pil meledak, serta penghinaan umum dan rasa sakit yang disebabkannya ke Wildlands. Lebih jauh lagi, tindakan pasang surut jiwa dan semangat sejati di kota tembok besar telah menggerogoti pencapaiannya dalam perang selama bertahun-tahun, yang menyebabkan kebencian lebih lanjut di hatinya terhadap Bai Xiaon. Namun, mengingat tingkat basis kultivasinya, dan fakta bahwa Bai Xiaon seperti serangga di bawahnya, tidak ada hal-hal itu yang benar-benar sangat berarti. Dia akan terbunuh pada akhirnya,
dan campur tangannya tidak akan menyebabkan masalah permanen untuk upaya perang. Tapi sekarang, segalanya berbeda. Jika itu ada orang lain di makam itu, bahkan seorang pembudidaya Naschen Soul, mereka tidak akan pernah selamat dalam pertarungan melawannya. Namun Bai Xiaon punya. Bukan saja dia selamat, dia telah meninggalkannya memar dan terluka. Ditambah lagi, dia telah mengungkapkan fakta bahwa dia memiliki 3 jiwa dewa, sebuah fakta yang membuatnya benar-benar gelisah. Dia menyimpan rahasia besar, dan jika dia membuahkan hasil, maka diberikan waktu yang cukup, dia akan sangat menakutkan sehingga acara hari ini akan tampak seperti tidak ada apa-apa. Dia akan membawa bencana setelah bencana. Aku sudah mencapai titik di mana aku tidak bisa hidup di bawah langit yang sama dengannya. Bagaimana mungkin aku bisa membiarkannya pergi sekarang? Sambil menggertakkan giginya dan mengabaikan fakta bahwa dia sudah mulai memudar karena kekuatan teleportasi, dia beringsut lebih dekat ke Bai Xiaon. Kemudian dia mengulurkan tangan. Ini adalah saat di mana dia akan memusnahkannya, mengakhiri hidupnya untuk selamanya. Baru kemudian dia merasa nyaman. Lagi pula, mengingat betapa sulitnya membunuhnya di negara ini, jika dia tumbuh lebih kuat, dia bahkan akan lebih menakutkan. Itu adalah saat bahaya kritis bagi Bai Xiaon. Meskipun berada di tengah-tengah teleportasi, dengan tubuhnya memudar, pada kecepatan saat ini dengan nyonya merah debu bergerak, sepertinya sangat mungkin dia akan memukulnya sebelum dia menghilang. Maka, tidak masalah bahwa dia diteleportasikan, satu-satunya hal yang akan diteleportasikan adalah mayat. Pada saat itu, mata Bai Xiaon yang lesu tiba-tiba berbinar, dan dia memanfaatkan sedikit kekuatan hidup terakhir yang dia tinggalkan. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, dan basis budidayanya benar-benar stagnan. Luka pada tubuh kedagingannya sangat parah. Namun, dia tidak ingin mati. Dia ingin hidup. Ada begitu banyak hal yang belum ia lakukan dalam hidup, dan untuk mencapainya, ia perlu hidup selamanya. Aku ingin hidup selamanya. Aku tidak bisa mati. Sambil meraung ke dalam, dia menutup kedua matanya dan membuka mata ketiga di dahinya, mata Dharma Heavenspan-nya. Selain itu, bukan dirinya yang sebenarnya yang melakukannya. Di dalam dirinya, 3 klonnya juga membuka mata Dharma Heavenspan mereka. Kekuatan 4 Heavenspan Dharma Eyes bergabung bersama dan melesat menuju nyonya merah debu. Rumble. Seketika, daya kontrol melonjak. Terlepas dari kenyataan bahwa itu memenuhi seluruh tubuhnya dengan rasa sakit yang hebat, dia mengabaikan itu dan memfokuskan pandangannya sepenuhnya pada nyonya merah debu. Suara gemuruh berlanjut saat dia terhenti. Meskipun dia pulih sesaat kemudian, saat itu adalah semua waktu yang dibutuhkan. Darah mengalir keluar dari mata Dharma Bai Xiaon Heavenspan saat kekuatan teleportasi melonjak. Meraih Eternal Parasol tepat pada waktunya, dia menghilang. Adapun teknik ajaib yang nyonya merah debu baru saja siapkan, itu menembus ruang yang sebelumnya ditempati oleh Bai Xiaon, dan sama sekali tidak melakukan apa-apa. Bai Xiaon, dia menjerit nyaring, matanya terbakar kebencian. Kemudian, sesaat kemudian, dia juga menghilang. Pada saat yang sama, cahaya teleportasi menyapu seluruh labirin, menyebabkan semua orang menghilang, termasuk guru Dewa Diviner, Zhao Long, Song Kuei, dan lainnya. Penanam tembok besar, penanam jiwa, dan raksasa buah sama-sama dibawa pergi ketika labirin runtuh, meninggalkan apa-apa selain kawah besar yang tenggelam. Di dalam area yang sangat luas itu, ruang yang pernah dibuat oleh 9 pilar cahaya hitam digantikan oleh pilar putih tunggal yang melesat ke langit dan kemudian mengirimkan riak ke segala arah. Bai Lin dan pasukan tembok besar, serta semua orang dari Wildlands, semua jelas melihat apa yang terjadi, dan terguncang. Selain itu, mereka semua sangat ingin tahu apa yang terjadi di dalam labirin. Tidak sampai sebulan kemudian semua orang mengetahui tentang pembentukan mantra teleportasi yang telah diaktifkan, dan bagaimana semua orang di dalamnya telah diteleportasi ke berbagai bagian Wildlands. Beberapa orang berakhir di daerah yang relatif dekat dengan labirin, yang lain dikirim jauh ke Wildlands, ke tempat-tempat selip transmisi giok tidak berguna. Semakin banyak pembudidaya tembok besar berhasil kembali ke kota tembok besar, berita mulai menyebar tentang apa yang terjadi dalam persidangan dengan api. Kisah Bai Xiaon mulai diceritakan lagi, menyebabkan berita bergema di Great Wall City dan Wildlands sama. Dia telah menempati posisi pertama dalam uji coba dengan api. Dia adalah orang pertama yang memasuki makam. Kemudian, Nyonya Merah Debu juga memasuki makam, di mana keduanya bertempur.
Setelah makam runtuh, terungkap bahwa Bai Xiaon tampaknya selamat dari pertarungan hingga saat itu. Tapi kemudian teleportasi dimulai, dan apakah dia berhasil atau tidak ada yang tahu. Setelah bulan kedua berlalu, Nyonya Merah Debu meningkatkan hadiah di kepala Bai Xiaon ke level yang belum pernah terdengar. 5 jiwa binatang dewa dan 1 jiwa dewa. Baik pasukan Wildlands dan tembok besar benar-benar terguncang. Bahkan daftar eksekusi tembok besar tidak memiliki hadiah yang begitu tinggi. Bai Xiaon sekarang berada di posisi pertama dalam daftar eksekusi Wildlands. Itu juga dengan cara itu bahwa kekuatan tembok besar menyadari bahwa Bai Xiaon tidak mati. Saat ini, Bai Lin duduk di kota tembok besar, ekspresi murung di wajahnya dan guci alkohol di tangannya. Sambil mendesah secara emosional, dia bergumam, selama kamu belum mati, Xiaon, aku senang. Aku benar-benar mengecewakanmu kali ini. Di mana kamu? Chapter 564. Wildlands sangat besar, begitu besar sehingga hanya sedikit orang yang tahu batas sebenarnya. Namun, sebagian besar pembudidaya yang mengerti satu atau dua hal tentang mereka dapat menebak. Jika seluruh dunia melingkar, maka Laut Heavenspan akan berada di tengah, dengan 4 sungai besar membentang dari sana di setiap arah mata angin. Anak-anak sungai, dan bahkan delta-delta semuanya seperti cabang-cabang pohon yang tumbuh dari sungai. Daerah di mana sungai Heavenspan ada adalah Heavenspan Realm. Tempat-tempat di mana sungai itu tidak ada menempati sekitar setengah dari lingkaran yang membentuk dunia. Dan lokasi itu dikenal sebagai Wildlands. Bahkan ada pepatah terkenal, segala sesuatu di luar tembok besar adalah Wildlands. Di daerah antara 4 sungai besar adalah 4 bagian utama dari tembok besar, yang bertindak seperti gerbang, menjaga Wildlands terkunci di luar, dan alam Heavenspan disegel di dalam. Jika seseorang dapat melihat ke bawah dari cukup tinggi, 4 bagian tembok besar akan membuat sesuatu seperti lingkaran besar. Lebih tepatnya, ada 2 lingkaran. Lingkaran dalam adalah Realm Heavenspan, dan lingkaran luar adalah Wildlands. Secara teoritis, jika seseorang terus berjalan cukup lama, mereka bisa berjalan dalam lingkaran besar melewati Wildlands. Dengan demikian, memungkinkan juga untuk mencapai salah satu dari 4 sungai besar tanpa menginjakkan kaki di atas kapal. Di suatu tempat jauh di Wildlands, ada hutan yang tak terbatas, lebat hingga ekstrim, dipenuhi dengan pohon-pohon menjulang yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk kanopi besar di atas kepala. Karena kanopi itu, hanya sedikit sinar matahari yang tersebar yang menembus tanah rawa yang membusuk di bawah ini. Hutan besar seperti ini ada di berbagai lokasi di Wildlands. Meskipun daerah-daerah seperti itu tidak memiliki kekuatan spiritual dari sungai Heavenspan, mereka masih penuh dengan kehidupan. Bahkan, apakah itu kehidupan tanaman atau orang liar setempat, semuanya tampak bebas dari kendala tertentu yang dibawa oleh kekuatan spiritual, dan karenanya sangat besar dan tangguh. Satu pohon besar di hutan ini memiliki tulang yang berserakan di bawahnya, banyak di antaranya memiliki bekas gigitan pada mereka. Ada juga bulu-bulu makhluk terbang yang tersebar. Di tengah-tengah semua tulang, bersandar di pohon itu sendiri, adalah seseorang. Rambutnya berantakan dan diikat, dan dia melahap bangkai makhluk kecil. Suara kunyahnya yang berderak sangat menakutkan ketika mereka bergema ke hutan. Rupanya, dia sangat lapar sehingga dia tidak peduli apakah dia memakan daging atau tulangnya, atau keduanya. Mempertimbangkan semua tulang di sekitar orang ini, sepertinya dia sudah makan cukup banyak selama makan ini. Itu adalah pemandangan yang benar-benar menakutkan. Tidak terlalu jauh, di bawah pohon besar lain, ada mayat. Jelas, mayat itu telah terbaring membusuk di sana selama berminggu-minggu. Itu begitu layu sehingga sulit untuk melihat fitur wajahnya, tetapi berdasarkan pakaian, itu adalah seorang kultivator dalam kehidupan. Bahkan ada tas memegang tergeletak di samping mayat. Orang yang hidup melahap daging mentah tidak lain adalah Bai Xiaon. Adapun mayat, bahkan Bai Xiaon tidak tahu siapa itu. Bai Xiaon telah dipindahkan ke lokasi ini pada malam badai sekitar 2 bulan sebelumnya. Mempertimbangkan betapa terluka parahnya dia telah berjuang hanya untuk merangkak ke pangkal pohon. Dengan menggunakan sisa kekuatan spiritualnya yang terakhir, dia menarik keluar parasol abadi yang rusak dan menikamnya ke tanah di sebelahnya, mengandalkan tekanan yang dipancarkannya untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah benar-benar kehabisan kekuatan spiritual, ia hanya berbaring di sana, tidak bergerak. Akhirnya, Bai Xiaon memperhatikan seorang pria muda berbaring di tanah di pangkal pohon terdekat lainnya. Pada saat itu, pemuda itu belum mati. Dia menatap Bai Xiaon dengan tak percaya untuk waktu yang lama, tak satu pun dari mereka berbicara,
Sampai akhirnya dia menyandarkan kepalanya ke tanah dan mati. Melihat pemuda itu mati telah membuat Bai Xiaon ketakutan, tetapi pada saat itu, dia terlalu lemah untuk bergerak. Emosi saat itu, dikombinasikan dengan kelelahannya, telah mendorongnya ke dalam ketidaksadaran. Dia tidak bangun selama hampir seminggu. Sayangnya, dia masih terlalu lemah untuk bergerak saat itu. Luka-lukanya benar-benar parah, dan dia telah didorong ke jurang kematian, membuatnya benar-benar kosong dari segala jenis kekuatan spiritual. Untuk pulih tentu membutuhkan waktu. Lagi pula, dia bahkan tidak memiliki kekuatan spiritual yang cukup untuk membuka tas pegangannya. Dia dikelilingi oleh mayat berbagai binatang liar, yang dia tidak ingat melihatnya di sana ketika dia pingsan sebelumnya. Jelas, hewan-hewan itu sudah terlalu dekat dengan parasol abadi, dan telah terbunuh oleh tekanan yang dipancarkannya. Selain itu, kekuatan payung juga melindungi mayat pemuda di pohon terdekat lainnya. Adalah hal yang baik bahwa aku akhirnya menarik Eternal Parasol dari tasku untuk dipegang alih-alih sesuatu yang lain. Kalau tidak, aku akan terbangun dan mendapati diriku dimakan. Dia menghela nafas dengan getir, hatinya dipenuhi amarah. Untuk berpikir bahwa seorang jenderal besar yang luar biasa seperti diriku akan jatuh ke tingkat ini. Kamu akan mendapatkan apa yang datang kepadamu suatu hari ini, nenek merah debu. Aku akan menunjukkan kepada kamu betapa mengagumkannya Lord Bai. Dan untuk kamu Chen Hetian, kamu dan aku sekarang musuh bebuyutan. Aku benar-benar terluka parah kali ini. Bai Xiaon ingin menangis, dan pada saat yang sama, merasakan kemarahannya. Namun, dia bahkan tidak bisa menoleh, hanya menggerakkan matanya untuk memeriksa lingkungannya yang tidak dikenalnya. Akhirnya, dia memaksa dirinya untuk menerima situasinya saat ini, dan juga menyadari bahwa karena tidak ada energi spiritual, dia jelas tidak berada di dekat sungai Heavenspan. Jelas, dia telah diteleportasi ke Wildlands. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas. Merasa bosan, dia memutar matanya untuk melihat mayat yang terbaring di bawah pohon. Sebelumnya, mustahil untuk menentukan apa yang menyebabkan kematian pemuda itu. Tapi sekarang kulitnya hitam pekat, mengarah pada kesimpulan yang jelas bahwa dia telah dipukul dengan teknik magis beracun yang telah membakar hati dan pembuluh darahnya sampai dia mati. Tiba-tiba, gelombang kelelahan lainnya menyapu Bai Xiaon, dan dia pingsan lagi. Sekitar 1 minggu berlalu sebelum kami bangun, tapi kali ini, dia bisa sedikit menggerakkan kepalanya. Selain itu, dia tidak merasa benar-benar mati rasa. Bahkan, dia merasakan sedikit tusukan rasa sakit di sekujur tubuhnya, hampir seperti jarum. Perasaan itu agak tak tertahankan, namun, dia hanya bisa menghela nafas. Yah, setidaknya aku bisa merasakan sakit. Itu berarti aku perlahan pulih. Ada lebih banyak mayat binatang yang menumpuk di daerah itu sekarang, dan dia sangat lapar sehingga dia merasa pusing. Sayangnya, dia hanya bisa menggerakkan kepalanya, tidak ada yang lain. Menelan, dia berbaring di sana dengan kosong sebentar sebelum melihat kembali ke mayat untuk menganalisa sedikit lebih jauh. Sepertinya dia berada di awal Foundation. Sepertinya dia tidak diteleportasi ke sini dari labirin. Lebih seperti seorang penanam jiwa lokal. Sepertinya dia melarikan diri untuk hidupnya dari seseorang atau sesuatu. Bai Xiaon tidak terlalu khawatir tentang fakta itu. Lagi pula, dia sudah berbaring di satu tempat selama setengah bulan tanpa ada yang lewat. Seiring waktu berlalu, dan Bai Xiaon terus menonton mayat membusuk, dia mengambil semakin banyak petunjuk. Sepertinya bukan pembudidaya nakal. Pasti dari beberapa klan pembudidaya lokal. Aku ingat menatapnya tepat sebelum dia meninggal. Dia tampak kuyu dan menantang. Dia pasti memiliki beberapa aspirasi dalam kehidupan yang tidak pernah dia penuhi. Sepertinya sangat muda. Cerdas dan tampan, meski tidak sebanyak aku. Dia sering menggumamkan hal-hal seperti ini pada dirinya sendiri. Lagi pula, ketika dia perlahan pulih, dia benar-benar tidak ada hubungannya kecuali mempelajari mayat. Ketika dia lelah, dia akan kembali tidur. Akhirnya, 2 bulan kemudian, dia senang mengetahui bahwa dia bisa bergerak lagi. Hal pertama yang dilakukan adalah merangkak ke salah satu hewan yang telah dibunuh karena parasol abadi. Dia melahap semuanya dengan satu suap. Selama 2 bulan terakhir, dia menjadi sangat lapar sehingga dia hampir tidak bisa melihat lurus. Itu diperparah oleh fakta bahwa pemulihannya dengan cepat mengosongkannya. Karena itu, ia memakan semua hewan di dekatnya dalam sekali duduk. Dia bahkan memakan burung-burung kecil, bulu, dan semuanya.
Semakin banyak dia makan, semakin hangat perasaannya, dan semakin banyak energi yang dimilikinya. Pada akhirnya, setelah melahap semua yang terlihat, dia menggosok bagian belakang lehernya dan akhirnya merasa hidup kembali. Aku kembali, teriaknya bersemangat. Itu adalah perasaan yang indah untuk melarikan diri dengan kehidupan seseorang melawan segala rintangan. Ketika dia memikirkan kembali segala sesuatu yang terjadi di labirin, itu benar-benar terasa seolah-olah dia akhirnya melangkah setengah jalan melalui gerbang dunia bawah. Sambil mendesah, dia berjalan ke mayat. Terima kasih telah menemaniku selama 2 bulan terakhir ini. Saudaraku, Ishka tanya lembut. Kurasa itu adalah takdir yang kita temui di sini. Jika aku memiliki kesempatan, aku akan melakukan yang terbaik untuk membayar kamu kembali. Menjangkau, dia mengambil tas memegang tergeletak di sebelah mayat. Sementara itu, di gunung tandus yang agak jauh dari hutan, seseorang duduk bersila dalam meditasi di sebuah gua. Ada 7 atau 8 mayat diletakkan di depannya, semuanya milik penggarap yayasan pendirian. Mereka sedikit lebih dari kulit dan tulang, dengan daging dan darah mereka telah diserap. Akhirnya, mata sosok bersila terbuka. Meskipun bukannya bersinar cerah, mereka berkilauan dengan kehidupan yang memudar, seolah-olah orang ini telah menerima luka yang signifikan. Mengabaikan mayat-mayat, dia menggosok dahinya dan mengertakkan giginya. Bahkan jika kamu mati, Bai Xiaon, suatu hari aku akan membayarmu untuk penghinaan yang kamu lakukan padaku. Aku akan membalas dendam pada teman dan keluarga kamu, 1000 kali lipat. Dia tidak lain adalah Yao Ixing. Chapter 565. Bai Xiaon berdiri di sana di hutan, memegang tas memegang dan memandangi mayat pemuda itu. Untuk beberapa alasan, dia benar-benar merasa seolah-olah takdir yang memindahkannya ke lokasi ini, di mana mayat ini telah menemaninya selama 2 bulan. Dia menghela nafas. Izinkan aku memberimu penguburan yang layak, saudaraku. Bai Xiaon bisa mengatakan bahwa dia pulih dengan cepat sekarang. Namun, kekuatan spiritualnya masih sangat menipis sehingga dia bahkan tidak bisa membuka tasnya untuk dipegang. Karena itu, dia menggunakan Eternal Parasol untuk menggali lubang, di mana dia menurunkan mayat pemuda itu. Menepuk-nepuk tanah tempat dia mengisi kuburan, dia berkata, "Jangan khawatir, dalam beberapa hari lagi aku seharusnya memiliki kekuatan spiritual yang cukup untuk membuka tas peganganmu. Lalu kita bisa melihat apa yang ada di dalamnya, dan mungkin aku bahkan akan belajar nama kamu. Lalu aku bisa memasang spidol yang tepat untukmu." Kemudian dia berjalan kembali ke pohon yang telah dia habiskan selama 2 bulan terakhir dan duduk bersila untuk mencoba beberapa latihan pernapasan. Sayangnya, tidak ada kekuatan spiritual di bagian Wildlands ini, jadi dia terpaksa hanya mengandalkan kekuatan restoratif tubuhnya sendiri, dan potongan-potongan energi spiritual yang telah terkumpul dalam daging dan darahnya selama bertahun-tahun. Beberapa hari berlalu. Saat itu sore, tetapi karena kegelapan yang menyelimuti lantai hutan, sepertinya tengah malam. Saat Bai Xiaon duduk bermeditasi di sana, dia perlahan membuka matanya, dan secercah cahaya singkat bisa terlihat. Dapatkan kekuatan spiritual kembali. Jantungnya berdebar kencang. Bagaimanapun, dia berada di tanah aneh yang kehilangan kekuatan spiritual, dan itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Terengah-engah sedikit, dia menampar tasnya yang memegang, yang melintas dengan ringan ketika botol keluar. Itu adalah sebotol alkohol roh. Dia dengan penuh semangat menuangkan alkohol roh ke tenggorokannya, yang kemudian berubah menjadi arus hangat yang mengalir melalui lorong kinya dengan cara yang sangat menyenangkan. Dia seperti tanah kering yang akhirnya menerima hujan, dan hal itu menyebabkan sensasi yang menusuknya. Itu perasaannya. Gumamnya, air mata mengalir di matanya. Mengambil napas dalam-dalam, dia memutar basis budidayanya, tidak membiarkan sedikit pun kekuatan spiritual dari alkohol roh untuk terbuang. Beberapa jam kemudian, Bai Xiaon tertawa terbahak-bahak, matanya berkilauan pada sebagian kecil kekuatan spiritual yang telah dia bangun, yang hanya sekitar 5% dari batas totalnya. Meskipun jumlahnya hanya sedikit, itu sudah cukup untuk membuka tasnya dengan memegang beberapa kali. Karena itu, dia membuka tas itu lagi untuk mengeluarkan selusin botol alkohol arwah, menghabiskan semuanya, dan kemudian duduk dengan tenang untuk melakukan latihan pernapasan. Selama 3 hari berikutnya, suara gemuruh memenuhi dirinya ketika kekuatan spiritual mengalir melalui tubuhnya. Pada sore hari ketiga, Bai Xiaon membuka matanya, dan air mata mengalir. Aku akhirnya pulih sepenuhnya. Astaga, itu sulit.
Baik itu dari segi tubuh atau basis kultivasi, aku kembali normal. Kamu tunggu saja Tuan Bai untuk menangkapmu, nenek merah debu. Sambil tertawa keras, dia berdiri dan menilai tingkat kekuatan rohaninya. Yang membuatnya senang, dia menemukan bahwa dia sebenarnya sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Berkat pertempuran mematikan yang telah dia lawan, posisinya di dalam lingkaran besar tahap inti emas telah maju, baik dalam hal kekuatan tubuh daging dan basis kultivasi. Bahkan, ketika sampai pada tubuh kedagingannya, dia merasa lebih dari sebelumnya bahwa dia berada di ambang kemampuan untuk menembus belenggu berikutnya. Dia tidak bisa menahan nafas, terutama ketika dia mengingat kembali betapa dekatnya dia dengan kematian selama pertarungannya dengan Nyonya Merah Debu. Mengambil napas dalam-dalam, dia melihat sekeliling sedikit. Saat itulah kegembiraannya mulai berkurang, dan dia bahkan mulai merasa sedikit cemas. Aku bahkan tidak tahu di mana aku berada di Wildlands. Dimanapun aku berada, terlalu berbahaya di sini. Aku harus kembali ke tembok besar. Sekarang dia memikirkannya. Jika ada pembudidaya jiwa atau orang liar menemukan bahwa dia adalah Bai Xiaon, mereka pasti akan mengulitinya hidup-hidup. Pikiran seperti apa yang akan seperti itu membuatnya menggigil. Akhirnya, dia melihat kekuburan sederhana yang telah dia dirikan, dan akhirnya memutuskan untuk membuka tas pegangan yang dimiliki oleh pemuda itu. Itu berisi berbagai item aneka, beberapa di antaranya menarik bagi Bai Xiaon. Setelah semua, itu adalah tas memegang seorang pembudidaya yayasan pendirian belaka awal. Namun, yang menarik minat Bai Xiaon adalah pengumpulan slip tulang. Sama seperti slip batu giok, mereka dapat menyimpan informasi, dan setelah membaca sekilas kelompok di tas memegang, Bai Xiaon menemukan 3 yang menarik. Slip tulang pertama berisi peta area langsung. Setelah mempelajarinya sebentar, Bai Xiaon masih tidak tahu di mana dia berada. Sama sekali tidak ada apapun di peta yang menunjukkan seberapa jauh tembok besar itu. Yah, itu tidak banyak membantu. Dia berpikir dengan gugup. Dengan itu, dia pindah ke slip tulang kedua. Setelah itu matanya berkilauan, dan dia melihat kegundukan kuburan. Namamu Bai Hao. Gumamnya. Slip tulang kedua memiliki beberapa informasi terperinci tentang identitas pemuda yang mati itu, termasuk beberapa kata sekarat yang telah ia tulis. Namanya Bai Hao, dan merupakan anak haram dari salah satu klan ahli nujum bangsawan lokal. Rupanya, dia tidak begitu disukai di klan, dan telah memprovokasi kemarahan orang yang salah, yang berkomplot melawannya. Itulah yang menyebabkan dia binasa kapan, dan bagaimana dia melakukannya. Dari apa yang bisa dikatakan Bai Xiaon, klan ahli nujum yang dimaksud tidak dianggap terkenal secara spektakuler. Klan Necromancer aristokrat. Setelah beberapa pemikiran, dia pindah ke slip tulang ketiga, yang berisi informasi yang paling menarik sejauh ini. Itu adalah deskripsi terperinci tentang ahli nujum, dengan informasi yang dia ingin tahu tentang di tembok besar. Pada dasarnya, itu adalah primer dasar untuk nekromanci. Bahkan beberapa kalimat pertama membuat Bai Xiaon benar-benar terguncang. Nekromanci adalah penggabungan. Necromancer menggunakan dasar peningkatan roh, ramuan obat, dan peralatan menempa sebagai dasar nekromanci. Bai Xiaon sudah lama memperhatikan bahwa ada sesuatu yang aneh tentang roh yang ditingkatkan harta karun yang dimiliki oleh Wildlanders, dan telah sampai pada kesimpulan sendiri tentang mengapa itu. Sekarang, informasi dalam slip tulang ini menguatkan spekulasi sebelumnya. Setelah membaca seluruh informasi itu, ia terpana. Pada saat itu, Wildlands tidak tampak sangat misterius seperti sebelumnya. Semua berbagai petunjuk tiba-tiba cocok untuk membentuk gambar yang lengkap. Yang terendah dari yang terendah di Wildlands adalah suku-suku liar. Raksasa adalah orang terakhir yang beradab, dan diperlakukan seperti pelayan. Mereka benar-benar menyembah penanam jiwa, dan memandang mereka sebagai pelindung. Penanam jiwa menempati posisi yang jauh lebih tinggi daripada orang liar, dan tidak jauh berbeda dari pembudidaya biasa. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mereka tidak dapat berlatih kultivasi dengan kekuatan spiritual dari sungai Heavenspan, dan sebaliknya harus bergantung pada vitalitas jiwa yang disediakan oleh para ahli nujum. Di tanah liar yang luas, ada jauh lebih banyak orang biadab daripada pembudidaya jiwa. Namun, pembudidaya jiwa tidak bisa digambarkan sebagai sedikit dan jauh antara. Mereka memiliki klan dan organisasi yang kuat, dan ada juga banyak yang seperti pembudidaya nakal. Adapun para ahli nujum, mereka seperti bangsawan dari Wildlands. Ahli nujum dalam bentuk apapun menduduki posisi yang sangat tinggi.
Tidak hanya mereka dapat menghasilkan vitalitas jiwa yang dibutuhkan para penanam jiwa untuk memajukan kultivasi mereka, tetapi mereka juga dapat memalsukan benda-benda magis dan memberkati barang-barang tersebut dengan peningkatan roh. Karena itu, ahli nujum sangat penting bagi Wildlands secara keseluruhan. Tentu saja, ahli nujum memiliki sistem peringkat mereka sendiri berdasarkan api. Yang benar adalah bahwa meskipun ahli nujum Wildlands mirip peningkat semangat dari tanah Heavenspan dalam beberapa hal, mereka sebenarnya sangat berbeda. Di negeri Heavenspan, peningkat semangat akan mencari bahan bakar untuk membuat api multiwarna. Namun, ahli nujum tidak membutuhkan bahan bakar. Meskipun mereka juga mengalami masalah serupa yaitu memiliki tingkat kegagalan yang tinggi, mereka tidak perlu bergantung pada bahan bakar, mereka bekerja langsung dengan nyala sendiri. Tentu saja, nyala api seperti itu tidak ada dengan sendirinya. Necromancer menggunakan berbagai jenis jiwa dan metode khusus untuk menyulap mereka. Siapapun yang dapat menyulap nyala api satu warna dianggap sebagai ahli nujum pemula. Setelah mampu menyulap nyala api 4 warna, seseorang dipromosikan ke peringkat pekerja harian. Api 7 warna adalah standar untuk menjadi ahli nujum utama. Kebanyakan ahli nujum di Wildlands jatuh ke dalam 3 peringkat itu. 10 warna api adalah puncak mutlak untuk ahli nujum master, dan tidak terlalu banyak ahli nujum dapat mencapai tingkat seperti itu. Setelah melampaui level itu, ahli nujum akan mengalami periode transformasi. Setelah itu, mereka diberi peringkat sesuai dengan denominasi terestrial, celestial, duniawi, dan surgawi. Mampu menyulap nyala api 11 warna menjadikannya ahli nujum terestrial. Di Wildlands, ahli nujum darat apapun adalah orang yang bisa mendominasi tanah kemanapun ia pergi. Tingkat selanjutnya di luar itu adalah ahli nujum langit, yang jumlahnya bahkan lebih sedikit. Di salah satu klan ahli nujum, seorang ahli nujum surgawi menempati posisi tertinggi, mirip dengan yang dimiliki seorang tetua agung atau kekuatan cadangan. Setelah semua, ciri khas ahli nujum langit adalah kemampuan untuk menyulap api 15 warna. Ahli nujum duniawi adalah legendaris, dan di seluruh Wildlands, hanya ada 3. Untuk menjadi ahli nujum duniawi, seseorang harus menyulap nyala api 18 warna. Level tertinggi dari semuanya adalah ahli nujum surgawi. Dari zaman kuno sampai sekarang, tidak ada satupun yang pernah muncul, dan mereka dianggap hanya peringkat teoretis. Setelah semua, untuk mencapai peringkat surgawi, seseorang harus menyulap 21 api berwarna. Chapter 566. Nekromansi dan peningkatan roh pada dasarnya adalah hal yang sama. Bai Xiaon bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihat informasi di selip tulang. Dari apa yang dia baca, semua jenis api beraneka warna di Wildlands diproduksi oleh ahli nujum, sebuah fakta yang menyebabkan hati Bai Xiaon melompat dengan gembira. Setelah beberapa generasi percobaan dan penelitian, formula untuk segala sesuatu dari api 1 hingga 4 warna telah ditetapkan dengan baik. Bahkan, ada beberapa variasi tentang cara menyulap masing-masing jenis api. Formula seperti itu tidak benar-benar rahasia di dalam Wildlands. Meskipun tidak semua ahli nujum memiliki keterampilan untuk menggunakan semua formula, semua klan ahli nujum aristokrat memiliki formula dalam catatan mereka. Namun, formula untuk nyala api 15 warna adalah rahasia yang dijaga ketat yang bahkan tidak dapat diakses oleh klan Necromancer tingkat menengah. Hanya klan besar dan kekuatan besar lainnya yang memilikinya. Adapun api 16 warna, itu adalah rahasia di antara rahasia. Bagaimanapun, karena semua faktor ini, ketika datang ke peningkatan semangat, Wildlands ada pada tingkat yang jauh lebih tinggi daripada tanah Heavenspan. Informasi dalam selip tulang memperjelas bahwa hanya memiliki tingkat nyala api tertentu tidak menjamin kesuksesan dalam menggunakannya untuk melakukan peningkatan semangat. Semakin banyak warna dalam nyala api, semakin tinggi kemungkinan kegagalan. Itu adalah satu area di mana tidak ada perbedaan antara pembudidaya Wildlands dan Heavenspan. Juga serupa adalah bagaimana kegagalan menyebabkan penghancuran total semua bahan yang terlibat. Dari apa yang Bai Xiaon tahu, itu adalah semacam equalizer antara kedua belah pihak. Namun, apa yang telah dia pelajari tentang bagaimana para ahli nujum dapat menyulap nyala api mereka sendiri masih sangat mengejutkan. Jika aku bisa mempelajari formula untuk menghasilkan api multiwarna. Bai Xiaon sadar bahwa keuntungan terbesarnya adalah wajan penyu. Lagi pula, hanya karena seseorang dapat menyulap nyala api 14 warna tidak berarti bahwa mereka dapat berhasil melakukan peningkatan semangat 14 kali lipat. Tapi untuk Bai Xiaon, itu justru sebaliknya. Akibatnya, dia merasa benar-benar dan benar-benar terguncang. Selip tulang juga memiliki informasi tentang apa yang disebut vitalitas jiwa, yang sebenarnya hanya pengobatan jiwa.
Obat-obatan jiwa seperti batu roh karena penanam jiwa tidak hanya menggunakannya untuk budidaya, tetapi juga sebagai mata uang. Dalam hal bagaimana membuat obat jiwa, itu tidak terlalu sulit. Proses awalnya sama seperti ketika menyulap api multiwarna, kecuali bahwa pada akhirnya, hasil akhirnya menjadi obat jiwa. Obat-obatan jiwa yang terbuat dari api 10 warna atau kurang dianggap bermutu rendah, dan selanjutnya diklasifikasikan menurut berapa banyak api yang telah digunakan untuk membuatnya. Misalnya, obat jiwa yang terbuat dari api 1 warna adalah obat jiwa tingkat rendah tingkat 1. Jika itu dibuat dari api 10 warna, itu adalah obat jiwa tingkat rendah tingkat 10. Pengobatan jiwa yang terbuat dari api 11 warna dikenal sebagai tingkat menengah, dan jauh lebih mahal. Lebih jauh lagi, pengobatan jiwa tingkat menengah hanya bisa disulap oleh ahli nujum terestrial. Dalam hal obat jiwa tingkat tinggi, mereka sangat langka, dan hanya bisa diproduksi dengan nyala api 15 warna atau lebih tinggi. Mereka adalah apa yang disebut vitalitas jiwa. Ada juga jenis obat jiwa yang disebut sebagai tingkat tertinggi, tetapi sebagian besar adalah legenda yang disulap dengan menggunakan 21 api berwarna. Pengobatan jiwa dan vitalitas jiwa adalah alasan utama bahwa para ahli nujum telah menjadi terkenal di Wildlands. Dalam hal layanan yang mereka lakukan untuk orang lain, mereka dapat menyulap obat jiwa untuk digunakan dalam kultivasi, dan dapat menggunakan nekromansi mereka untuk menempatkan desain roh ke item magis, mengubahnya menjadi harta jiwa yang ditingkatkan semangat. Dalam hal kekuatan mereka sendiri, ada satu hal yang bisa dilakukan necromancer yang tidak bisa dilakukan orang lain, dan itu menggunakan nekromansi mereka untuk membuat budak jiwa. Dengan mengubah kelompok besar jiwa pembalas menjadi budak, dan kemudian mengarahkan gerakan dan tindakan mereka, mereka dapat menggunakannya sebagai senjata ampuh untuk membunuh musuh. Selain itu, mereka dapat menggunakan budak jiwanya sebagai dasar untuk menyulap obat jiwa dan membuat api multiwarna. Setelah membaca semua informasi di selip tulang, Bai Xiaon menyadari bahwa ahli nujum benar-benar kuat di semua bidang. Para ahli nujum bisa melakukan apa saja. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingat kembali semua yang telah terjadi ketika dia melakukan peningkatan roh kembali dalam percobaan dengan api. Kemudian dia berpikir tentang bagaimana kekuatan necromancer mencakup segalanya. Dari apa yang dia tahu, ahli nujum tidak hanya bangsawan di Wildlands, mereka seperti keturunan langsung dari tanah itu sendiri. Aku harus menjadi ahli nujum. Mata menyala-nyala dengan gairah, dia mencengkeram selip tulang dengan keras di tangannya dan meninjau informasi di dalamnya. Kemudian dia mencari-cari di tas Bai Hao lagi. Namun, tidak ada selip tulang yang memiliki formula untuk nyala warna-warni. Aku kira basis kultivasi Bai Hao tidak cukup tinggi untuk memiliki formula seperti itu. Atau mungkin posisinya di klan itu terlalu rendah. Melihat kegundukan kuburan, dia mengulurkan tangan dan menuliskan beberapa kata ke pohon di atasnya. Disinilah letak Bai Hao. Kemudian dia menggenggam tangan dan membungkuk ke kuburan. Setelah itu, dia berbalik dan mulai bergerak. Meskipun dia tergerak oleh apa yang telah dia pelajari tentang ahli nujum, dia tahu bahwa hal terpenting yang harus dia lakukan saat ini adalah kembali ke tembok besar yang jauh. Aku kira aku harus mengandalkan trik mengubah penampilan aku lagi. Dengan itu, ia menggunakan topengnya untuk mengubah penampilannya menjadi Bai Hao. Aku akan menggunakan identitas Bai Hao sementara. Dengan itu, dia menambah kecepatan. Tapi ada beberapa hal aneh tentang topeng ini. Pikirnya dengan cemberut. Bagaimanapun, topeng itu sendiri berasal dari Wildlands, di mana ada beberapa kelompok kuat yang secara teoritis bisa melacaknya dengan cara itu. Fakta bahwa mereka dapat menemukan aku dengan topeng sebelumnya menunjukkan bahwa ada tanda merek di atasnya yang tidak dapat aku deteksi. Meskipun kelompok kuat itu tidak pernah menunjukkan banyak permusuhan terhadapnya, Bai Xiaon tidak ingin mempertaruhkan topengnya. Hidup dikurangnya minat mereka. Beberapa saat kemudian, matanya berkilauan ketika dia mengingat perubahan yang telah terjadi kembali dalam persidangan dengan api, ketika dia melakukan peningkatan semangat 11 kali lipat pada daun. Penampilannya tidak hanya berubah, tetapi tanda brandingnya sendiri telah dihapus, memaksanya untuk mengikatnya lagi. Kedengarannya seperti cara yang baik untuk menangani situasi ini. Setelah mengambil keputusan, dia melanjutkan, menggunakan peta di selip tulang untuk menavigasi jalan menuju tepi hutan. Tidak lama setelah dia pergi, kabut abu-abu misterius mulai menumpuk di daerah sekitar gundukan kuburan. Kemudian, suara bisa terdengar seperti seseorang berjalan di sepanjang hamparan dedaunan yang rapuh. Segera, sesosok muncul, berjalan perlahan melalui kabut untuk datang untuk berdiri di depan kuburan Bai Hao.
Itu adalah lelaki tua berjubah abu-abu panjang, dengan wajah tanpa ekspresi. Jika Bai Xiaon ada di sana, dia akan segera mengenalinya. Dia adalah sang Gravekeeper. Pria tua itu memandangi gundukan makam untuk waktu yang lama, lalu berbalik untuk melihat ke arah yang telah diambil Bai Xiaon sebelumnya. Sesaat berlalu, dan kemudian lelaki tua itu berbalik dan berjalan pergi. Saat Bai Xiaon melaju melewati hutan menuju perbatasannya, Yao Yixing berjalan keluar dari gua di gunung agak jauh. Dia tampak jauh lebih sehat daripada sebelumnya, dan matanya bersinar cerah. Meskipun ia tidak sepenuhnya kembali normal, ia kebanyakan pulih. Namun, ketika dia memikirkan kembali kerugian yang dia derita di labirin, depresi mencengkeram hatinya, dan dia menggertakkan giginya dengan frustrasi. Itu semua kesalahan Bai Xiaon itu. Dunia akan menjadi tempat yang lebih baik dengan dia mati. Mendengus dingin, dia melihat sekeliling, dan kemudian mulai memperkuat formasi mantra yang dia buat di daerah itu. Meskipun 2 bulan telah berlalu, ia masih belum sepenuhnya pulih dari cedera yang dideritanya di labirin. Namun, setelah diteleportasi ke tempat ini, dia cukup beruntung untuk bertemu dengan beberapa penggarap jiwa Foundation Establishment. Setelah membunuh mereka, dia menggunakan sihir rahasia untuk memakan basis daging, darah, dan kultivasi mereka, yang membantunya pulih sedikit. Namun, sebagai ahli nujum, ia sangat menyadari bahwa lokasi ini jauh di luar wilayah klannya sendiri, dan bahwa ia adalah orang asing di sini. Bahkan dia dalam bahaya besar di sini. Selama 2 bulan di mana dia tinggal di tempat, dia telah menggunakan formasi mantra untuk menjebak beberapa penggarap jiwa lagi, yang menyediakan makanan untuk pemulihannya. Jika aku tidak salah, ini adalah Jungle of Lost Souls, yang berarti aku sangat, sangat jauh dari rumah. Mengernyit, Yao Yixing melihat sekeliling lagi, lalu menghela nafas. Itu berarti aku berada di wilayah Raja Hantu Raksasa, salah satu dari 4 Raja Besar Wildlands, seorang dewa setengah dewa dengan 5 dewa di bawah komandonya. Jika aku ingin pulang, aku akan memiliki untuk melewati Giant Ghost City di beberapa titik. Disitulah portal teleportasi akan berada. Setelah beberapa pemikiran, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan formasi mantra. Tidak akan ada banyak pembudidaya jiwa di tempat terbuka begitu aku meninggalkan wilayah hutan jiwa yang hilang. Aku akan menangkap beberapa lagi dan memulihkan basis kultivasi aku, lalu menuju ke Giant Ghost City. Setelah membuat keputusan, dia baru saja akan kembali ke gua ketika ekspresinya berkedip ketika dia melihat sosok yang melaju di hutan beberapa jarak jauh. Chapter 567. Bukan basis kultivasi yang buruk, kultivator jiwa formasi inti ini. Mata melebar dan jantung mulai berpacu. Yao Yixing melihat sosok yang melaju keluar dari hutan dan menjilat bibirnya. Setelah menimbang, matanya bersinar dengan tekad. Jika dia pergi ke arah yang berbeda, maka aku akan mengabaikannya. Tetapi jika dia memasuki kisaran mantra pembatasku, aku bisa mengonsumsinya dengan mudah. Menyerapnya akan sama dengan mengkonsumsi lebih dari 100 pembudidaya jiwa yayasan pendirian. Tidak hanya itu akan sepenuhnya menyembuhkan aku, tetapi itu akan mendorong basis kultivasi aku ke puncak. Dia dengan cepat mundur ke kegelapan gua, menjaga perhatiannya terfokus pada sosok yang masuk, yang tidak lain adalah Bai Xiaon. Bai Xiaon mengikuti peta keluar dari hutan, dan saat muncul ke tempat terbuka, dia melihat langit malam di atas, dan pemandangan tandus membentang di depannya. Ada gunung di mana-mana, semuanya jenis yang benar-benar tidak ramah yang membuat seseorang dengan sensasi tersedak. Kadang-kadang, bidang kabut yang merupakan jiwa pendendam bisa terlihat mengambang di sana-sini. Seluruh area tampak sangat menyeramkan. Tempat ini terlihat lebih liar daripada tempat-tempat yang aku kunjungi di luar tembok besar. Sambil mendesah, dia melangkah maju. Sementara itu, Yao Yixing berjongkok di guanya di Gunung Tandus. Ketika dia menyadari bahwa kultivator yang baru saja terbang keluar dari hutan tidak menuju ke arahnya, dia ragu-ragu sejenak. Setelah itu sinar kejam muncul di matanya. Aku terlalu memikirkannya. Aku hanya perlu mengkonsumsinya, dan kemudian aku akan kembali normal. Menimbang bahwa aku seorang ahli nujum, dan dia hanya seorang penanam jiwa, aku harus dapat menghancurkannya dengan mudah. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, ekspresi Yao Yixing menjadi semakin ganas. Sambil melambaikan tangannya, dia memanggil busur hitam 9 kali lipat yang disempurnakan, dan kemudian melompat keluar dari gua, menembak 18 anak panah secara berurutan di Bai Xiaon. Bai Xiaon merasakannya begitu dia melompat keluar di tempat terbuka. Berputar, dia melihat ke arah Yao Yixing, dan ketika dia melihatnya, rahangnya jatuh. 18 panah jiwa menjerit di udara,
18 sinar cahaya yang menusuk begitu cepat pada Bai Xiaon sehingga, sebelum dia bisa bereaksi, mereka tepat di depannya. Yao Yixing, pikirnya. Hampir seketika, kegembiraan muncul dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia bisa membayangkan bahwa dia akan benar-benar bertemu dengan wajah yang dikenalnya di sini. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa wajah yang dikenalnya tidak lain adalah bintang keberuntungannya. Bai Xiaon sudah sangat gembira melihat bagaimana perhatian Yao Yixing muncul sedemikian rupa. Namun, ia dengan cepat mengambil keputusan. Aku tidak bisa membiarkan dia tahu siapa aku. Tidak ragu-ragu lagi, dia melambaikan jari telunjuk kanannya ke 18 panah jiwa. Seketika, pusaran muncul untuk memenuhi panah, dan suara gemuruh yang kuat terdengar saat panah meledak. Gelombang kejut yang dihasilkan meledak, mengirimkan debu ke segala arah. Pada saat yang sama, Bai Xiaon terus maju, sama sekali tidak terluka. Mata Yao Yixing hampir keluar dari tengkoraknya, dan jantungnya mulai berdebar begitu kencang hingga dia mulai gemetaran. Tiba-tiba, perasaan yang sangat buruk memenuhi dirinya. Sialan, dia mengutuk ke dalam, orang ini jauh lebih kuat dariku. Sudah menyesali sikap impulsifnya, dia menembak balik ke arah keaman mantra mantunya yang membatasi di gunung. Namun, saat itulah Bai Xiaon tertawa kecil dan melangkah maju. Ketika dia melakukannya, pandangannya kabur, dan dalam sekejap mata, klon kayunya melangkah keluar dan menembak ke arah gunung tandus dalam cahaya kabur. Pada awalnya, Bai Xiaon tidak memperhatikan mantra pembatas di gunung, tetapi sekarang setelah mereka menarik perhatiannya, dia bisa melihat betapa mematikannya mereka. Namun, itu tidak mengganggunya. Melambaikan tangannya, dia mengirim klon lain yang melaju ke arah gunung. Karena dia saat ini mengenakan topengnya, klon yang dihasilkan juga tampak seperti Bai Hao. Ketika Yao Yixing melihat semua ini terjadi, wajahnya turun secara dramatis. Klon. Dari apa yang dipahami Yao Yixing, siapapun yang memiliki klon adalah individu yang luar biasa, dan yang mengejutkan, orang ini memiliki dua. Kemudian dia ingat di wilayah siapa dia saat ini, dan sampai pada kesimpulan bahwa orang ini entah bagaimana harus terhubung dengan Raja Hantu Raksasa. Mungkin tidak masalah jika dia menyerapnya, tetapi sekarang jelas dia bukan pasangan, penyesalannya hanya terus tumbuh lebih dalam. Tetap di tanganmu, rekan Daois. Aku Yao Yixing dari klan Yao Timur. Ini hanya kesalahpahaman. Aku salah mengira kamu sebagai musuh lama aku. Bai Xiaon terkekeh. Dengan sengaja menjaga suaranya agak serak, dia berkata, kesalahpahaman. Apakah itu yang kamu katakan kepada semua orang yang bermarga Bai? Aku baru saja lewat di sini, dan aku seharusnya percaya penyergapan kecilmu ini hanya kesalahpahaman. Lalu dia melambaikan tangannya, mengirim dua klonnya membanting ke puncak gunung, di mana mereka mulai memukul-mukul mantra pembatasan menjadi terlupakan. Namun, ini bukan mantra pembatas biasa, jadi kedua klon tidak bisa menyelesaikan tugas dengan segera. Secara keseluruhan, mereka butuh waktu yang dibutuhkan setengah dupa untuk membakar sebelum menembus mereka semua. Dari perspektif Bai Xiaon, segalanya berjalan sangat lambat, tetapi bagi Yao Yixing, itu sebaliknya. Mantra terbatas yang dia gunakan adalah spesialisasi klannya, dan sangat kuat. Fakta bahwa orang ini dapat menghancurkan formasi dengan mudah membuatnya benar-benar terkejut. Bahkan ketika dia mencoba untuk menjaga mantra pembatasnya tetap beroperasi meskipun gempuran kedua klon itu, dia dengan gugup memanggil, "Rekan Daoist Bai, tolong, dengarkan saja. Aku seorang ahli nujum, dan ahli nujum di saat itu. Aku bisa memberi kamu kompensasi dengan obat jiwa." Saat ini, fakta bahwa orang ini bermarga Bai tidak benar-benar membuatnya berhenti untuk berpikir. Bagaimanapun, Bai adalah nama keluarga yang relatif umum. Dalam hati, Bai Xiaon tersenyum lebar. Berurusan dengan Yao Yixing sebenarnya memberinya perasaan akrab yang hangat. Di luar, bagaimanapun, dia mempertahankan ekspresi bangga ketika dia melambaikan tangannya dan menyebabkan fluktuasi kekuatan jiwa yang mengejutkan menguap. Fluktuasi begitu mendominasi sehingga jelas bahwa mereka bukan dari pembudidaya jiwa, melainkan seorang ahli nujum. Aku juga ahli nujum, katanya dengan suara dingin yang penuh dengan martabat. Ketika Yao Yixing mendengarnya, dia menggigil, dan matanya berubah lebih merah daripada sebelumnya. Kamu pikir aku takut padamu atau apalah? Dia meraung. Melakukan gerakan mantra dua tangan, ia mengirim kabut hitam mengalir keluar dari busurnya, yang terbentuk menjadi panah hitam dengan wajah hantu ganas di atasnya. Kemudian, Yao Yixing menarik kembali tali busur.
Merasa agak sombong, ya? Bai Xiaon menanggapi dengan angkuh. Dia kabur lagi ketika klon airnya keluar, berubah menjadi seberkas cahaya ketiga yang melesat ke gunung. Kamu punya klon lain? Seru Yao Yixing. Dengan 3 klon yang hancur karena mantra pembatasan, jelas mereka tidak akan bertahan lebih lama. Akhirnya, Yao Yixing berteriak ketika dia melepaskan panah hitam ke arah Bai Xiaon. Panah wajah hantu melolong ketika tertutup. Seperti itu, Bai Xiaon dengan bangga mengangkat dagunya, sepenuhnya yakin bahwa bahkan Yao Yixing dalam kondisi puncaknya tidak akan cocok untuknya. Menimbang bahwa dia saat ini terluka, dia bahkan kurang di tempat untuk melawannya. Lagi pula, Bai Xiaon sekarang bahkan lebih kuat daripada dia kembali di labirin. Karena itu, dia bahkan tidak memperhatikan panah. Dia hanya mengulurkan tangan dan meraihnya dengan paksa. Panah terhenti, dan wajah hantu itu menjerit dengan sedih. Namun, tidak ada perjuangan di pihaknya yang ada gunanya. Pikiran Yao Yixing sudah berputar pada titik ini. Mustahil. Bahkan ketika dia ternganga kaget, serangkaian ledakan terdengar ketika 3 klon akhirnya menembus yang terakhir dari mantra pembatas, dan kemudian mengelilingi Yao Yixing. Yao Yixing sedikit berjuang, tetapi dalam beberapa saat, telah ditundukkan, dan basis budidayanya disegel. Kemudian, diri sejati Bai Xiaon melangkah ke gua, berdehem saat dia memandangnya dari atas ke bawah. Jantung Yao Yixing segera mulai berdetak liar. Menatap Bai Xiaon, dia mengertakkan gigi dan berkata, Yao Klan aku telah melayani 9 raja kata-kata untuk berjaga-jaga di sebelah timur selama bertahun-tahun. Plus, aku dari garis keturunan langsung klan. Jika kamu membunuhku, klan Yao pasti akan membalas dendam kematianku. Tersenyum tipis, Bai Xiaon mengabaikan ancaman Yao Yixing dan mengambil tasnya untuk dipegang. Setelah menghapus tanda branding, dia membukanya dan melihat ke dalam. Sayangnya, sebagian besar kosong kecuali beberapa benda lain-lain. Ada 4 lidah api 7 warna, yang dengan senang hati dikumpulkan Bai Xiaon, bersama dengan busur itu. Yao Yixing menatap marah pada Bai Xiaon saat dia merogoh tasnya memegang, kesedihan berdenyut dalam hatinya. Dia hanya tidak tahu mengapa dia akan diganggu oleh Bai Xiaon di labirin, hanya untuk melarikan diri dan ditindas oleh orang lain bernama Bai. Aku benci orang bernama Bai, dia meratap dalam hati, air mata mengalir di pipinya. Chapter 568. Setelah melihat sedikit tas Yao Yixing yang memegang bagian luar dan dalam, cukup sedikit yang menarik. Melotot kesal, Bai Xiaon berkata, jika kamu adalah anggota klan garis keturunan langsung dari klan Yao, apa masalahnya dengan tas kamu pegang? Ini hampir kosong. Kamu terlambat. Jawab Yao Yixing dengan marah. Sebelum aku menabrakmu, beberapa bajingan terkutuk lainnya mengambil semua barang-barangku. Agar seseorang merampoknya dan kemudian memandang rendah dia dengan jijik mendorongnya ke tepi kegilaan. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia bisa membayangkan berakhir di negara miskin ini. Suatu ketika, tas pegangnya berisi api 9 warna, panah jiwa api, banyak budak jiwa, dan koleksi obat jiwa yang sangat banyak. Namun, semua itu entah telah dicuri darinya atau digunakan di labirin. Ketika Bai Xiaon melihat betapa marahnya Yao Yixing, dia menyipitkan matanya. Dia telah memperhatikan penggunaan istilah, brute terkutuk, Yao Yixing, dan cukup yakin siapa yang dia maksud. Bersihkan tenggorokannya, dia mengabaikan Yao Yixing dan kemudian mulai memeriksa beberapa selip tulang yang dia temukan di tasnya. Ada sedikit informasi, tetapi sebagian besar sudah diketahui Bai Xiaon. Setelah sedikit mencari, dia tidak menemukan formula untuk nyala api beraneka warna, yang merupakan hal utama yang dia minati saat ini. Namun, apa yang dia temukan di selip tulang terakhir membuatnya merasa sedikit lebih baik. Itu memiliki peta yang jauh lebih besar dari yang dia miliki saat ini, yang menunjukkan hampir seluruh Wildlands. Meskipun itu tidak terlalu rinci, setidaknya itu membuat situasinya saat ini sedikit lebih jelas. Satu hal yang dia perhatikan adalah ada 5 kota besar yang ditandai di peta. 4 kota terletak di arah mata angin dari timur, barat, selatan, dan utara. Keempat kota itu adalah 9 kota kata, kota hantu raksasa, kota juara perang, dan kota roh Advent. Keempat kota besar itu mengendalikan wilayah besar di Wildlands. Selain itu, jauh di lokasi antara War Champion City dan Spirit Advent City adalah kota kelima, yang terdaftar sebagai kota kekaisaran. Merenung, ia menyingkirkan tulang itu. Setelah beberapa saat, dia kembali menatap Yao Yixing. Melihat sorot matanya,
Yao Yixing tahu bahwa nyawa atau kematiannya akan ditentukan dalam beberapa saat ke depan. Melotot dengan marah pada Bai Xiaon, dia menggeram, jika kamu akan membunuhku, bunuh aku." Sambil terkekeh, Bai Xiaon berjongkok di depan Yao Yixing dan berkata, tenang, aku hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan padamu. Jika kamu menjawabnya dengan baik, maka aku mungkin cukup senang untuk menyelamatkan hidup kamu." Khawatir klonnya mungkin terlalu menakutkan bagi Yao Yixing. Dia melambaikan tangannya, dan mereka memudar menjadi motif cahaya putih yang menyatu kembali ke tubuhnya. "Jika kamu pikir aku akan memberitahumu sesuatu, kamu mungkin berhenti bermimpi sekarang." Yao Yixing berteriak, menyemprotkan sedikit air liur keluar dari mulutnya seperti yang dia lakukan. "Jika kamu sudah mendapatkan apa yang diperlukan, bunuh saja aku. Para ahli nujum dari klan aku pasti akan membalas kematian aku." Yao Yixing tahu bahwa ahli nujum ini mungkin ingin menggunakan jiwanya untuk tujuan nekromantik. Karena itu, dia tidak percaya sama sekali bahwa hidupnya akan selamat. Kepahitan memenuhi hati Yao Yixing, tetapi dia siap untuk mati, dan karena itu, memutuskan untuk memberikan perhatian pada angin dan mengambil sikap. Reaksi mengamuk Yao Yixing benar-benar mengejutkan Bai Xiaon, tetapi ketika ludah hampir mendarat di wajahnya, ia mulai marah. "Kamu benar-benar berpikir kamu ini hal yang sulit, bukankah kamu Yao Yixing? Aku bahkan tidak mengajukan pertanyaan apapun, bodoh, dan kamu sudah menolak untuk menjawab." Bai Xiaon hampir tidak percaya bagaimana tindakan Yao Yixing yang kurang ajar. Di sini dia, seorang tawanan perang, namun dia berani bertindak seperti pengganggu. Yao Yixing tertawa dingin. Yakin bahwa dia akan mati, dia bahkan tidak berusaha menyembunyikan cemoohan di matanya ketika dia berkata, "IHMPH. Aku tidak peduli pertanyaan apa yang kamu miliki. Kamu bisa melupakan bahkan mendapat secari informasi dari aku. Ngomong-ngomong, aku mungkin juga memberitahu kamu bahwa Yao Clan telah membuat interogasi dan penyiksaan menjadi seni. Orang-orang seperti aku melatih hal semacam itu sejak kecil. Jika kamu memiliki apa yang diperlukan, silakan dan lihat apakah kamu bisa membuat aku membuka mulut. Aku tidak sabar ingin melihat kamu mencoba." Cemoohan itu menyentuh saraf di Bai Xiaon, yang matanya melebar saat dia menampar tasnya. Tiba-tiba, pil afrodisiak muncul di tangannya, dan sebelum Yao Yixing bahkan bisa melihat apa itu, dia memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian dia menendang dadanya, di mana pil itu meluncur ke tenggorokan Yao Yixing. "Aku akan menunjukkan kepadamu apa arti teror yang sebenarnya." Bai Xiaon mengamuk, dan kemudian kita akan lihat apakah kamu berbicara atau tidak. Yao Yixing segera waspada pada arus energi hangat yang mulai mengalir melewatinya. Meskipun ia mempertahankan bagian depan yang tenang, di dalam ia mulai merasa gugup. Namun, dia berhasil mempertahankan tatapan marahnya pada Bai Xiaon. Tidak butuh waktu lama untuk ekspresi yang tidak wajar muncul di wajah Yao Yixing saat dia merasa dirinya semakin panas dan semakin panas. Pada saat yang sama, dorongan impulsif eksplosif mulai memenuhi dirinya, menyebabkan matanya menjadi merah. Dia juga mulai terengah-engah. Perasaan menyiksa menyebabkan dia mulai gemetar. Namun, dia tampaknya memiliki keuletan yang luar biasa yang memungkinkannya untuk menahan perasaan itu. Dia bahkan berhasil terus menatap Bai Xiaon dengan penuh kebencian. Setelah waktu yang cukup berlalu untuk membakar dupa, Yao Yixing sepertinya akan terbakar. Namun, dia belum mengintip. Bai Xiaon sebenarnya agak tergerak. "Kenapa kamu menjadi seperti ini? Aku hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada kamu." Sambil menghela nafas, Bai Xiaon baru saja akan mencoba untuk berbicara tentang dirinya ketika Yao Yixing tiba-tiba mulai berkotek gila. "Potong omong kosong. Apakah ini yang dapat kamu lakukan? Apalagi yang kamu punya? Bawa itu terus." Meskipun suaranya sedikit gemetar, dia tampak penuh dengan kepercayaan diri, dan bahkan melangkah lebih jauh dengan meludahkan segumpal air liur ke Bai Xiaon. Bai Xiaon menghindar, kemarahannya membara. Mereka berdua berhadapan dengan marah untuk waktu yang lama, sampai akhirnya Bai Xiaon menunjuk padanya dan berkata, "Baiklah, kamu memaksa tanganku, Tuan Yao." Bahkan ketika dia mengucapkan kata-kata itu, klon kayunya melangkah keluar dan terbang menuruni gunung menuju hutan terdekat. Dia kembali beberapa saat kemudian, di mana dia melambaikan lengan bajunya, mengirim makhluk seperti babi sepanjang 3 meter terbang menuju Yao Yixing. Kulitnya ditutupi bulu yang panjang dan tebal, dan jelas jantan. Makhluk babi melihat sekeliling dengan waspada, dan bahkan mengeluarkan beberapa jeritan, tetapi di bawah tekanan yang berasal dari Bai Xiaon, ia bahkan tidak bisa bergerak. Yao Yixing menatap makhluk itu dengan kaget, tidak yakin dengan apa yang Bai Xiaon rencanakan akan lakukan. Selanjutnya,
Bai Xiaon melambaikan tangannya, melepaskan ikatan Yao Yixing tetapi meninggalkan basis budidayanya tersegel. Ekspresi Yao Yixing berkedip pada kembalinya mobilitas yang tiba-tiba, tetapi kemudian matanya jatuh ke makhluk babi, dan dia hampir tidak bisa menahan diri untuk menerkamnya. Ketika dia berdiri di sana, matanya merah padam, seluruh tubuhnya bergetar, butir-butir keringat muncul di sekujur tubuhnya. Dia tampak seperti terbakar di dalam, ke tingkat yang jauh melampaui apapun dari sebelumnya. Bicara, kata Bai Xiaon sambil menghela nafas. Tidak ada alasan untuk menjadi seperti ini. Jangan khawatir, yang harus kamu lakukan adalah memberitahu aku apa yang ingin aku ketahui, dan aku tidak akan membunuh kamu. Aku akan mati sebelum berbicara. Kamu mungkin lupa tentang belajar sesuatu dari aku. Yao Yixing merasa seperti dia mungkin meledak setiap saat. Ekspresinya terdistorsi, dan pembuluh darah biru menonjol di sekujur tubuhnya. Panas yang menyengat di dalam dirinya adalah sesuatu yang tidak pernah dia rasakan sepanjang hidupnya. Kamu sangat meremehkan tekad Lord Yao. Itu sangat kuat sehingga bahkan klan leluhurku memuji aku untuk itu. Yao Yixing basah kuyup, dan jelas-jelas hampir terbakar. Namun, dia masih berhasil sedikit mundur, dan akhirnya, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak, lebih meremehkan di matanya daripada sebelumnya. Ekspresi Bai Xiaon berkedip karena terkejut, dan bahkan beberapa kekaguman yang tulus untuk Yao Yixing. Berdasarkan apa yang bisa dia katakan, dia benar-benar memiliki kemauan dan daya tahan yang menakutkan, sesuatu yang berada di luar jangkauan orang biasa. Aku mengerti, rekan Dao Xiao. Tekad kamu melampaui orang biasa. Cukup mengagumkan. Yang ingin aku lakukan hanyalah mengajukan beberapa pertanyaan, aku benar-benar tidak punya pilihan selain mendorong hal-hal sejauh ini. Tolong jangan menyimpan dendam atas apa yang terjadi selanjutnya. Menghela nafas dalam-dalam, dia melihat ke arah makhluk babi, dan kemudian kembali ke Yao Yixing. Aku hanya berharap makhluk babi ini memiliki kemauan sebanyak yang kamu miliki. Sambil menggelengkan kepalanya, dia mengeluarkan pil afrodisiak, menumbuknya menjadi bubuk, dan bersiap untuk memberi makan kepada makhluk itu. Ketika Yao Yixing melihat ini, dia berhenti tertawa dan menatap dengan mata yang sangat lebar sehingga tampak seperti meledak. Dia mulai terengah-engah dan bahkan mendengus, dan darah mengalir dari wajahnya. Kakinya gemetaran, seolah-olah dia akan jatuh kapan saja. Meskipun dia tidak yakin jenis obat apa yang telah diberikan kepadanya yang membuatnya gila, pemikiran tentang hal yang sama terjadi pada makhluk babi menyebabkan kulit kepalanya menggeliat keras. Dia bahkan tidak berani memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia tidak berani bertaruh bahwa makhluk babi itu memiliki tingkat kemauan yang tinggi, dan tak lama kemudian, pikiran tentang apa yang akan datang memenuhi benaknya dengan kepahitan yang tak terlukiskan. Namun, bibirnya melengkung. Ayo, mari kita lihat siapa yang takut pada siapa. Chapter 569. Ah, pria sejati. Sekali lagi, Bai Xiaon tersentuh oleh bagaimana Yao Yixing masih menolak untuk menyerah setelah semuanya berjalan sejauh ini. Dalam perkiraan Bai Xiaon, ada beberapa pria sejati seperti ini di dunia, selain dirinya sendiri tentu saja. Sangat mengejutkan menemukan pria sejati lain, namun itulah yang sebenarnya terjadi sekarang. Menghela nafas, dia tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa dia dan Yao Yixing sebenarnya sangat mirip dalam cara-cara tertentu. Sambil menghela nafas dalam-dalam, dia berkata, sungguh menyakitkan bagiku untuk menempatkan pria sejati ke dalam situasi seperti ini. Namun, untuk menghormati keinginan kamu, aku akan memenuhi permintaan kamu. Selanjutnya, aku akan memalingkan muka sehingga aku tidak melihat kebodohan kamu. Lagi pula, dia tidak tahan melihat pria sejati meneteskan air mata. Jika kamu bisa menahan apa yang terjadi selanjutnya, maka aku tidak akan bertanya padamu. Sambil menggertakkan giginya, Bai Xiaon memandang Yao Yixing untuk terakhir kalinya, sepenuhnya yakin bahwa dia pantas disebut pria sejati. Dengan itu, ia memegang bubuk pil yang dihancurkan di depan moncong makhluk babi itu. Setelah mengonsumsi bubuk itu, makhluk babi itu mulai bergetar, dan jauh lebih cepat daripada yang dimiliki Yao Yixing. Lalu matanya memerah, dan mulai menjerit berulang-ulang, seolah-olah terangsang. Dan kemudian mulai melihat sekeliling. Menanggapi hal itu, Yao Yixing menggigil, dan sekeras apapun ia berusaha menjaga bibir atasnya, itu tidak menghentikannya untuk mengeluarkan teriakan. Yang lebih mengerikan adalah bagaimana makhluk babi itu tiba-tiba berbalik menatapnya, matanya bersinar karena kegilaan dan api. Itu mulai menjejakkan kakinya ke tanah dan menjerit lebih keras, suara yang mengintensifkan getaran Yao Yixing.
Kalau bukan karena fakta bahwa Bai Xiaon telah meletakkan tangannya dengan menahan diri di punggung makhluk babi, itu pasti sudah menerkam. Karena situasi yang mengerikan, pekikan Yao Yixing dipenuhi dengan teror yang tiada banding. Pada titik ini, ia benar-benar beralih ke ketakutan, ke titik di mana ia kehilangan kendali. Dia dapat dengan sangat jelas membayangkan apa yang akan terjadi di saat-saat yang akan datang, dan tahu bahwa dia tidak akan bertahan lama. Sementara itu, mata Bai Xiaon bersinar dengan tekad dan kekaguman saat ia perlahan-lahan melepaskan tangannya dari punggung makhluk babi, lalu berbalik dan berjalan menuju mulut gua. Dia benar-benar mengagumi Yao Yixing, dan bertekad untuk menepati janjinya. Mengingat betapa dia menghormatinya, jika dia berkata dia tidak akan menonton hasilnya, maka dia pasti tidak akan melihatnya. Dia menghela nafas lagi, nafas yang dipenuhi dengan sedikit kesedihan. Aku benar-benar tidak tahan melihat pria sejati menangis. Kenapa kamu harus mendorongku untuk melakukan ini? Sambil menggelengkan kepalanya, dia berjalan keluar dari kandang. Ketika dia melakukannya, dia mendengar makhluk babi menjerit keras, dan mendengar jeritan menyedihkan Yao Yixing ketika dia mencoba mengelak. Tuan Bai, aku minta maaf. Dia berteriak, hentikan ini. Tanyakan padaku apapun yang kamu mau, aku akan memberitahumu apapun yang perlu kamu ketahui. Yao Yixing menggunakan setiap potongan energi yang harus dia hindari, bolak-balik menyadari nasib yang akan terjadi padanya jika makhluk babi berhasil untuk menjepitnya. Pada titik ini, dia benar-benar meninggalkan segala upaya untuk terlihat berani, dan menjerit dengan sedih. Menanggapi kata-katanya, Bai Xiaon berhenti di tempat, pandangan bangga melintas di matanya. Wajahnya menyala, dia menoleh untuk melihat Yao Yixing yang berebut. Kamu setuju untuk menjawab pertanyaanku? Yao Yixing sangat ketakutan sehingga air matanya mengalir deras. Sambil mundur, dia menjerit, aku akan bicara. Aku akan memberitahu kamu apapun yang ingin kamu ketahui. Hentikan saja. Senang dan namun agak kecewa, Bai Xiaon menggelengkan kepalanya karena kesedihan karena kehilangan dunia dari pria sejati lainnya. Sepertinya aku benar-benar satu-satunya pria sejati di surga dan bumi ini. Ah, terserahlah. Sambil menghela nafas, dia melangkah maju dan meraih makhluk babi itu, lalu memberikannya kepada salah satu klonnya untuk dibawa kembali ke hutan. Setelah makhluk babi itu pergi, Yao Yixing bersandar di dinding gua dan kemudian merosot ke tanah. Terengah-engah, wajahnya benar-benar pucat. Pakaiannya meneteskan keringat saat dia menatap Bai Xiaon, merasa sangat seperti dia baru saja menghindari bencana mengucapkan. Pada saat ini, Bai Xiaon bahkan tidak tampak manusia baginya, melainkan seperti salah satu makhluk paling jahat dan jahat yang ada. Berjongkok di depan Yao Yixing, Bai Xiaon memasang ekspresi ketulusan total di wajahnya saat dia dengan tenang berkata, "Jelihat, Yao Yixing. Aku tidak pernah memiliki niat buruk. Aku hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan, itu saja. Ayo, ayo, jadilah anak yang baik dan ceritakan semua formula nyala yang kamu tahu. Mari kita mulai dengan nyala api satu warna." Mata Yao Yixing membelalak karena terkejut. Itu saja yang ingin kamu tanyakan padaku." Yao Yixing hampir tidak percaya bahwa dia telah mendengar dengan benar. Bai Xiaon melonjak berdiri dan dengan marah menggonggong. Tentu saja itu yang ingin aku ketahui." "Apa? Jangan bilang kamu akan kembali pada kata-katamu, kan? Makhluk babi itu tidak mungkin pergi terlalu jauh. Aku akan memberitahu kamu. Tentu saja aku akan memberitahumu." Yao Yixing menatap langit-langit gua dan memaksa air mata frustrasi dan kemarahan kembali ke matanya. Dia merasa seperti menjadi gila, ke titik di mana jantungnya berdebar. Dia berasumsi ahli nujum ini ingin bertanya kepadanya tentang informasi rahasia, dan bahkan tidak pernah berpikir bahwa dia hanya ingin tahu beberapa formula api. Hampir semua klan necromancer aristokrat memiliki formula untuk semuanya dari api 1 hingga 11 berwarna. Selain itu, formula seperti itu tersedia untuk dibeli dengan biaya pengobatan jiwa di semua kota para raja. Jika dia tahu bahwa ini adalah pertanyaan yang harus dia tanyakan, dia tidak akan pernah bertahan begitu lama. Ketika dia memikirkan kembali rasa sakit yang dia alami, dia merasa seolah seluruh dunia berputar di sekelilingnya. Tapi kemudian, pikirannya tiba-tiba bergetar ketika dia menyadari bahwa sesuatu tentang situasinya kelihatannya hilang. Jika Necromancer Bai ini berasal dari salah satu klan ahli nujum, maka tidak mungkin baginya untuk tidak mengetahui formula untuk berbagai api warna-warni. Fakta bahwa dia mengajukan pertanyaan tentang formula berarti bahwa dia tidak mengatakan kebenaran sepenuhnya tentang apa yang dia inginkan. Jelas,
dia hanya bermain-main. Mata Yao Yixing berkedip ketika dia menjadi semakin yakin bahwa analisisnya benar. Memelototi Bai Xiaon, dia berpikir untuk menolak, tetapi hanya memikirkan mata makhluk babi yang menyala-nyala itu menyebabkan hatinya bergetar. Sambil menggertakkan giginya, dia mulai dengan formula untuk nyala berwarna 1, dan menjelaskan semuanya hingga 14 nyala berwarna. Bai Xiaon dalam semangat yang sangat tinggi saat ia mengeluarkan slip batu giok dan membuat catatan tentang segalanya. Setelah Yao Yixing selesai, ia bahkan memiliki beberapa pertanyaan lanjutan yang terperinci. Penjelasan Yao Yixing tampak cukup memuaskan, dan pada akhirnya, Bai Xiaon berseri-seri dengan gembira. Tentu saja, ini menyebabkan Yao Yixing mengutuk ke dalam. Semua formula yang dia jelaskan adalah asli, dia tidak berani memberikan informasi palsu. Bagaimanapun, ini adalah ahli nujum yang sedang dihadapinya. Namun, orang bayi ini tampak benar-benar tenggelam dalam tindakan kecilnya. Ge, orang ini benar-benar dapat menampilkan pertunjukan yang bagus. Pikir Yao Yixing, menggertakkan giginya. Penghinaan yang dialami membuatnya benar-benar marah. Bai Xiaon dengan senang hati melepaskan batu giok itu dan mengajukan beberapa pertanyaan lagi, yang masing-masing lebih lanjut meyakinkan Yao Yixing bahwa ia sedang dipermainkan dengan kejam. Lagi pula, banyak pertanyaan yang tampak acak dan berlebihan, sampai-sampai Yao Yixing bahkan tidak bisa membayangkan mengapa mereka ditanyai. Penghinaannya terus membumbung. Akhirnya, Bai Xiaon bertanya, hei, tunggu sebentar, Yao Yixing. Bagaimana dengan formula untuk nyala api 15 warna? Muntahkan." Dengan itu, dia menatap Yao Yixing dengan penuh harap. Pada titik ini, Yao Yixing tidak tahan lagi. Mata menyala dengan api amarah, dia berteriak, "Cukup dengan tindakan itu, Bai. Apa yang terjadi di sini? Kamu berharap aku percaya kamu tidak tahu kita berada di wilayah Giant Ghost City. Kamu benar-benar tidak tahu bahwa Raja Hantu Raksasa adalah salah satu dari 4 raja besar. Kamu benar-benar tidak tahu bahwa portal teleportasi berada di kota itu sendiri. Apakah ini semacam permainan bagimu? Aku tidak percaya kamu bertanya kepada aku berapa umur aku dan berapa banyak mitra Daois yang aku miliki. Apa gunanya? Kamu seorang ahli nujum, tetapi kamu tidak tahu bahwa hanya klan besar yang memiliki formula untuk nyala api 15 warna. Sialan. Berapa lama kamu akan terus bermain-main dengan aku?" Yao Yixing sangat marah hingga menangis. Ledakannya membuat Bai Xiaon merasa sedikit malu. Banyak pertanyaan yang dia tanyakan adalah hal-hal yang dia ingin tahu secara acak, dengan yang lain benar-benar tidak waras dan tidak berguna. Melihat betapa marahnya Yao Yixing, Bai Xiaon tertawa kecil dan kemudian memukul bagian belakang kepalanya, membuatnya pingsan. Tanpa menghiraukannya, dia berjalan ke pintu masuk gua dan berdiri di sana, menatap ke tanah di depannya. "Akhirnya aku mengerti bagaimana pasukan Wildlands terorganisir," igumamnya. "Aneh. Mengapa informasi di tembok besar tidak membuat ini jelas? Banyak dari hal-hal ini jelas bukan rahasia. Aku ingin tahu apakah seseorang dengan sengaja menyingkirkan beberapa detail." Chapter 570. Di Wildlands, 5 kekuatan besar terpecah di antara 5 kota besar. Dari 5 kota itu, 4 adalah kota para raja, dan 1 adalah kota kekaisaran. Kota-kota itu adalah 9 kota kata, kota hantu raksasa, kota juara perang, kota roh Advent, dan yang terakhir, kota kaisar lengkungan. Wildlands terstruktur dengan cara kuno yang sama dengan tanah Heavenspan. Di puncak segalanya adalah kaisar agung saat ini, dan di bawahnya adalah 4 raja. Keempat raja itu seperti pengikut feodal, yang menguasai 4 kota besar, dan mengangkat serta memelihara pasukan. Di kota kekaisaran, ada juga raja dan markuis yang peringkatnya lebih rendah dari raja. Pada dasarnya, Wildlands terstruktur sangat mirip kekaisaran feodal. Bai Xiaon telah mempelajari semua informasi ini dengan mengajukan satu demi satu pertanyaan tentang Yao Yixing sebelumnya. Meskipun dia terkejut dengan beberapa hal baru yang telah dia pelajari, semuanya masuk akal berdasarkan apa yang dia ketahui sebelumnya. Lagi pula, dia sudah lama memahami bahwa penanam jiwa dan ahli nujum adalah penguasa sejati dari Wildlands. Namun, apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa bertahun-tahun yang lalu, surgawi dari Pulau Heavenspan telah menggulingkan kekaisaran saat ini. Setelah itu, anggota-anggota yang masih hidup dari dinasti yang digulingkan telah melarikan diri ke Wildlands, yang mengarah ke situasi saat ini.
Dia saat ini berada di wilayah yang diperintah oleh salah satu dari 4 raja besar, Raja Hantu Raksasa. Adapun hutan di belakangnya, itu disebut Jungle Jiwa yang hilang, dan relatif dekat dengan Giant Ghost City. Selanjutnya, Giant Ghost City terletak di wilayah barat tanah Heavenspan, sedangkan Starry Sky Dao Polarity Sect berada di timur. Itu membuatnya sangat jauh dari rumah. Jika dia ingin kembali ke cabang timur Sungai Heavenspan, dia harus menyeberangi Laut Heavenspan, yang merupakan sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh pembudidaya jiwa-jiwa. Hanya orang-orang dengan basis budidaya Deva Realm yang bisa melakukan hal seperti itu. Tentu saja, ada metode perjalanan lain, seperti menggunakan portal teleportasi. Tidak akan terlalu sulit untuk mencapai wilayah Heavenspan Timur melalui metode itu. Sayangnya, melalui jalur pertanyaan yang sangat samar, Bai Xiaon dapat belajar dari Yo Wixing bahwa hanya orang yang lahir di Wildlands yang dapat menggunakan portal teleportasi itu. Dasar dari portal teleportasi seperti itu adalah kekuatan jiwa, yang memberi mereka banyak properti aneh lainnya. Namun, bahkan Yo Wixing tidak benar-benar yakin tentang semua itu. Sebagian besar informasi yang dia berikan didasarkan pada hal-hal yang telah dia dengar tetapi tidak dapat diverifikasi secara pribadi. Pada akhirnya, Bai Xiaon terdiam sebentar, menatap langit di luar gua. Ah, terserahlah, pikirnya sambil menghela nafas. Aku mungkin juga mencobanya. Siapa tahu, mungkin aku akan beruntung dan bisa teleport keluar dari sini. Sambil menggelengkan kepalanya, ia kembali menatap Yo Wixing, yang terbaring tak sadarkan diri setelah dipenggal kepalanya. Terlepas dari kenyataan bahwa Yo Wixing telah mencoba membunuhnya 3 kali, mengakhiri hidupnya di sini sepertinya bukan hal yang tepat untuk dilakukan. Jika mereka kembali ke tembok besar, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Tetapi di sini sendirian di tempat yang tidak dikenal, sepertinya pilihan yang lebih baik untuk menjadikannya sebagai teman seperjalanan. Selain itu, Bai Xiaon benar-benar yakin bahwa Yo Wixing benar-benar bintang keberuntungannya. Bersamanya untuk memimpin, Wildlands tidak tampak seperti tempat yang berbahaya. Pikiran itu membuat Bai Xiaon semakin tidak ingin membunuhnya. Setelah berpikir sedikit lagi, tangannya melambai dalam gerakan mantra, dan dia meletakkan beberapa ratus mantra pembatas pada Yo Wixing. Setelah mencapai itu, dia memegang kehidupan Yo Wixing di tangannya, dan bisa membunuhnya dengan pikiran belaka. Itu tidak baik untuk membuatnya benar-benar terpisah dari basis budidayanya. Apa yang akan terjadi jika kita mendapat masalah dan dia terbunuh? Itu tidak akan berhasil. Setelah beberapa pemikiran lagi, dia membuka segel 10% dari basis kultivasi Yo Wixing. Namun, itu masih membuatnya merasa sedikit tidak nyaman, jadi dia mengurangi setengahnya saja. Dengan hanya 5% dari basis budidayanya, ia pada dasarnya adalah seorang penggarap yayasan pendirian. Itu memberinya sedikit kebebasan, tetapi akan memastikan bahwa dia tidak mencoba melarikan diri. Mengagumi betapa baiknya dia memperlakukan bintang keberuntungannya, dia mengabaikannya, duduk bersila untuk bereksperimen dengan salah satu formula nyala api Yo Wixing telah menjelaskan kepadanya. Untuk memastikan tidak ada yang tak terduga terjadi, ia memanggil 3 klonnya, mengirim satu ke pintu masuk gua, dan meminta 2 lainnya duduk di kedua sisinya sebagai pelindung Dharma. 3 hari berlalu dengan cepat. Yo Wixing sudah lama sadar, dan berbaring di sana tanpa bergerak. Dia bisa merasakan bahwa 95% dari basis budidayanya disegel, namun masih sangat lega. Jelas, penculiknya tidak berencana membunuhnya, dan malah menyegel basis kultivasinya. Untuk saat ini, dia aman. Namun, ketika dia memikirkan betapa sialnya sejak pergi ke labirin, dia tidak bisa menghentikan kesedihan yang merambat di dalam dirinya, dan hanya berbaring di sana, menatap langit-langit gua. Saat Yo Wixing terbaring di sana dengan linglung, Bai Xiaon sepenuhnya tenggelam dalam mempelajari formula api. Semakin dia melakukannya, semakin terkejut dia tumbuh, ke titik di mana dia mulai bergumam pada dirinya sendiri. Jadi begitu caramu menyulap nyala api multiwarna. Jenis nyala api yang berbeda membutuhkan jenis jiwa yang berbeda sebagai bahannya. Sebenarnya, ada persyaratan yang sangat ketat dalam hal itu. Untuk membuat api 2 warna, kamu harus memulai dengan api 1 warna. Setelah kamu mendapatkan api 2 warna, kamu dapat menempatkan lebih banyak jiwa ke dalamnya dan dengan demikian menyulap api 3 warna. Semakin dia belajar, semakin matanya mulai berkilau dengan minat. Ada banyak perbedaan antara menyulap api dan meramu obat, tetapi ada cukup banyak kesamaan sehingga membuatnya mudah untuk mendapatkan pemahaman dasar tentang proses tersebut. Menarik, pikirnya, menjilat bibirnya. Dia tahu bahwa meramu obat adalah salah satu keahlian terbaiknya,
Dan oleh karena itu, gagasan untuk menjadi ahli dalam menyulap api sangat menarik. Untuk saat ini, ia memutuskan untuk melupakan api dua warna dan fokus pada api satu warna. Dia bahkan memutuskan untuk melakukan beberapa tes untuk melihat apakah dia dapat melakukan sulap sendiri. Setelah mempelajari formula itu dengan hati-hati, dia meminta klon airnya mengambil tasnya untuk dipegang di luar untuk menangkap beberapa jiwa pendendam. Yao Yixing menyaksikan semua ini terjadi dengan mata yang berkedip. Dia terutama terkejut oleh klon Bai Xiaon, dan tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana mereka telah menghancurkan mantra pembatasnya semudah gulma kering. Hanya kemampuan ilahi macam apa yang dipupuk pria bayi ini. Ini tidak seperti aku belum pernah melihat klon sebelumnya. Tetapi sebagian besar waktu itu adalah ilusi, dan biasanya hanya memiliki sekitar 10% dari basis kultivasi diri sejati. Bahkan itu luar biasa. Tapi klon orang ini tampaknya sama kuatnya dengan dirinya yang sebenarnya. Itu sangat mustahil. Yao Yixing merenungkan subjek selama beberapa jam, sampai gelap di luar. Kemudian, sesosok tiba-tiba meledak ke dalam gua, mengejutkannya. Namun, ternyata itu adalah klon yang telah pergi sebelumnya. Klon berjalan ke diri sejati Bai Xiaon dan menyerahkannya tas memegang, kemudian duduk bersila di sebelahnya dan terus bermeditasi. Mata Bai Xiaon terbuka, dan dia melambaikan tangannya, menyebabkan 8 jiwa pendendam muncul dari tasnya yang dipegang. Mereka adalah bola kabut buram yang kadang-kadang mengambil bentuk buas atau binatang buas yang menggeram di Bai Xiaon. Setelah mempelajarinya secara singkat, sebuah ekspresi yang sangat serius menyusul wajah Bai Xiaon saat ia tenggelam ke dalam kondisi yang sama yang sering ia lakukan ketika meramu obat. Menjangkau, dia meraih ke-8 jiwa dan menghancurkan mereka ke telapak tangannya. Hampir seketika, rasanya seolah-olah ada hukum alam yang bekerja. Yang mengejutkannya, aliran cahaya berapi mulai merembes keluar dari celah-celah di antara jari-jarinya, yang dengan cepat memudar. Ketika dia membuka tangannya beberapa saat kemudian, itu benar-benar kosong. Dari samping, bibir Yao Yixing meringkuk. Dia menggunakan teknik sulap api Yao Clan. HMPH, teknik-teknik klan kami diberikan kepada kami oleh 9 kata-kata raja. Meskipun kami tidak memiliki teknik terbaik yang tersedia, mereka masih luar biasa. Kebanyakan orang perlu berlatih selama 1 dekade untuk menggunakannya dengan keterampilan, dan kadang-kadang bahkan beberapa siklus 60 tahun. Bahkan nyala satu warna biasanya membutuhkan waktu setahun untuk dikuasai. Kepala klan memuji kemampuan aku sebagai luar biasa, dan aku membutuhkan 3 bulan dan ribuan sesi untuk berhasil. Orang ini jelas digunakan untuk teknik lain, tetapi masih mencoba menguasai metode Yao. Tidak tahu batas kemampuannya sendiri. Bai Xiaon mengerutkan kening saat dia menatap telapak tangannya dengan serius. Setelah menganalisis beberapa hal, dia mengeluarkan 8 jiwa lagi, dan kemudian meraihnya ke tangannya untuk mencoba lagi. Hal yang sama terjadi seperti sebelumnya, ketika aliran cahaya yang berapi-api keluar dari tangannya. Namun, kali ini, mereka tidak pudar. Mereka benar-benar mulai bersinar lebih terang, dan kemudian, berubah menjadi lidah api satu warna, terbakar tepat di telapak tangannya. Mata Yao Yixing melebar karena kaget, dan rahangnya jatuh. Dia sangat menyadari betapa berbedanya berbagai teknik sulap api. Itu adalah hal yang sangat sulit bagi ahli nujum yang akrab dengan satu sistem untuk menguasai teknik-teknik yang lain, dan biasanya akan membutuhkan banyak penyesuaian dalam prosesnya. Tapi Necromancer Bai ini telah menggunakan waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa untuk menguasainya pada percobaan kedua. Yao Yixing sangat terkejut sehingga dia mulai terengah-engah. Keberuntungan pemula, itu saja. Orang ini sangat beruntung. Meskipun dia menghibur dirinya sendiri, dia menelan ludah dan menatap api berwarna satu yang telah disulap oleh Bai Xiaon.